Nah ini kan sebenarnya dari Kristen, bukan dari Islam. Coba, yang versi AYT. Biar jelas siapa saudara ibunya itu. Coba. Dengar, kalian itu modal untuk menyesat loh. Modal untuk kenapa saya bilang gimana? Kita ini bicara data, bukan cuma air liur. Ya, kita bicara pakai data, bos. Ya, aduh. Ini AYT ini diterbitkan oleh Alkitab, oleh LAI ya. AYT ini. Jadi jangan kamu sangkal. Kamu dengar dulu. Ini bukan keluaran umat Islam. Umat Islam nggak pernah bikin Alkitab versi apapun. Ya, coba yang versi AYT Bunda Rama. Terserah dia mau nyangkal nggak masalah Bunda Rama, nggak masalah dia mau nyangkal. Bunda Rama? Nih, ya AYT, coba dibaca AYT, diam dulu. Sementara itu, saya pakai sementara itu Ibu Yesus, Islam dengar dulu. Bentar. Kalau nggak mau diam saya suruh turunkan loh. Diam. Sementara itu Ibu, kalau diturunkan berarti sudah benar. membuka otakmu. Kau terima atau enggak masalah. Ya. Kau terima atau enggak? Yang tadi ya 1925. 1925 versi AYT. Ya. Sementara dengar dulu saya bacakan. Keluaran LAI juga, kenapa kamu sangkal? Sementara itu Ibu Yesus. Woi, dengar dulu. Ya terserah kau iman atau tidak, karena ini LAI. Itu data dari Kristen kok. LAI ini, karena dia suka roba-roba, makanya ini. Makanya bisa baca dulu ya. Diam dulu ya, Bels. Sementara itu Ibu Yesus, saudara perempuan Ibu Yesus, Maria, saudara perempuan ya, saudara perempuan Ibu Yesus, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena berdiri di dekat salibnya. Jadi nggak ada di sini laki-laki ya? Nggak ada. Saudara perempuan Ibu Yesus, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena berdiri di dekat salibnya. Ini versi AYT ya. AYT karena Bibelmu ya. Ya, sekarang gini coba. Udah ya. Udah Rama, udah cukup. Iya. Udah cukup. Ya. Udah gini, pembuktian. dari tadi kan udah kita pembuktian data, dia menyangkal. Cobalah kamu keluarkan datamu deh. Coba pembuktian datamu. Data saya. Dari tadi saya mengeluarkan data saya, Coach. Ya, ada data yang tidak saya keluarkan. Nangis. Oke. Mana datamu? Jadi gini, pertanyaannya, berapa 12 murid Yesus itu? Bukan pertanyaan, data. Untuk menyanggah. Udah berani mengklaim bahwa murid yang dimaksud Yesus itu adalah Maria Magdalena. Kalau kamu bertanya. Ngomongkan itu. Enggak, dengerin. La ilaha illallah. Inilah kalau menuhankan manusia. Bahwa Maria Magdalena itu murid dari Yesus gitu. Loh, memang iya kok. Nah, pertanyaannya, siapakah murid-murid Yesus itu? Tuh kan, Kristen ini nanya-nanya mulu ke Muslim. Muslim menjawab pakai data di kitabnya sendiri, tapi kalian membantah. Sekarang coba bantahanmu mana, gitu loh. Jangan ngelucu. Coba. Pertanyaan kalian apa? Biar ku jawab dengan data. Coba buka Yohanes 21 ayat 7. Repot Pak Ngalid. Pak Nerawan, Pak Sugi, coba buka Yohanes 21 ayat 7. Yohanes 21 ayat 7. 21 ayat 7. Coba ya. Maka kata murid yang dikasihi. Cari memang punya versi. Sekarang. Aduh. Biar saya baca dulu. Ini. Ya, maka kata murid Yesus yang dikasihi oleh Yesus itu kepada Petrus. Ya, berarti bukan Petrus. Ya, maka kata murid Yesus yang dikasihi oleh Yesus itu kepada Petrus, itulah Tuhan. Aduh, Sarindra, kenapa kamu Sarindra? Kenapa? Ini saya bacakan data loh, jangan disangkal dulu. Diam dulu. Saya baca dulu ya. Kamu dengar. Aduh. Kamu dengar. Saya ini disuruh baca data kok kamu nyerocos. Kamu nggak bisa baca.
Masalahnya kamu nggak bisa baca. Ustaz, Gitu loh. Afwan. Gini aja, gini. Coba kita Maka kembalikan murid lagi. yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, dengar, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenangkan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Jadi murid yang dikasih Petrus. Jadi Coba kamu baca baik-baik itu. Baca aja nggak becus. dengar Ini jelas ya. dengar dulu. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata Udah mulai kepada menerangkan lagi ini. Petrus. Bagaimana mungkin murid yang dikasihi adalah Petrus? Jelas-jelas ayatnya, maka murid yang dikasihi itu berkata kepada Petrus. Coba. Kok katanya Petrus adalah murid yang dikasihi? Ini pembodohan apa lagi? Hah? Ini pembodohan apa Berarti lagi? Petrus bukan murid yang dikasih. Lah, ayat 7 ini lo baca baik-baik. Kamu dengar dulu. Ya, Berarti Petrus ketika mana tadi? Wah, sampai hilang. Mana tadi? Yohanes 21 ayat 7. Ya. Yohanes 21 ayat 7. Nih, kita baca pelan-pelan ya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Sekali lagi. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Petrus adalah murid yang dikasihi. Itu pembodohan. Dah. Bahasa Indonesianya dapat. Bahasa Indonesia sejelas itu masih juga nggak ngerti. Gitu loh. Bahasa Indonesianya dapat. Bahasa Indonesia. Halo. Halo bang, halo bang. Iya, halo. Iya, ini saya sudah dapat data yang bisa menangkal Ustadz Sugi mengatakan itu adalah Maria Magdalena. Untung Ustadz Sugi buka. Maria Magdalena. Udah. Konyol dia. Iya, coba harap ini ayat 7 kalian baca. Tapi lihat paling atas. Otak gini. Diem. Ya. Diam. Tunggu, Ya. ini data saya dan itu berasal daripada Anda sendiri, oke? Yang mana? Maria Magdalena yang mana coba? Iya, enggak. Tunggu, kan tadi kalian bilang bahwa Yesus murid yang dikasih Yesus yang di salib di dekat salibnya itu adalah Maria Magdalena, oke? Itu tadi klaim itu tadi menurut kalian Emang kan? ayatnya begitu? Iya kan? Iya, makanya tunggu dulu Ustaz Talib sama Ustaz Sugi, Ayat tunggu memang dulu. begitu. Kalian yang memaksakan begitu. Tunggu Bang An, biar saya Ayatnya bilang nggak tadi begitu. dari tadi orang itu bilangnya mau minta apa? Mau minta data, biar saya tunjukkan. Data. Oke? Di ayat itu cuma ayat 7 kalian baca. Tapi ayat 1 sampai ayat 6 enggak kalian baca. Di situ menceritakan ketika murid-muridnya hendak menjala ikan. Udah? Oke. Paham? Apa? Enggak nyambung. Menjala Enggak begitu nyambung. kok cerita. Bunda Rahma. Nggak, Di sini kamu baca ya? Makanya. Siapa murid itu? Silakan jawab singkat. Oke. Jangan on cam dulu bunda, jangan on cam, nanti bunda udah turun itu. Jangan on cam dulu, sebutkan aja datanya. Silakan, Bang, makanya silakan. saya bilang. Murid siapa itu? berarti- Siapa murid yang dikasihi? Silakan. Makanya tunggu dulu Ustadz Sugi. Ya, Biar silakan, aku silakan. bilang dulu. Jadi saya mau bilang di sini bahwa bukan yang di dekat salib Yesus itu, bukan yang kalian bilang itu Bunda Maria Magdalena, itu sama sekali tidak, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan Yohanes. Yohanes kabur. Kenapa saya katakan? Tunggu dulu, dari mana Anda tahu kabur? Yohanes siapa dulu nih? Ya Yohanes Pembaptis. Waduh, ngaco ini. Yohanes Pembaptis sudah mati. Mati. Matius Sudah mati 3 ayat ditinggal. 1 Ada datanya. sampai Markus 1 ayat Ada 1. Tunggu dulu Bunda Rahma. Jangan dulu Baca, ngomong bentar Bunda bang, Rahma. saya kasih tahu bang. Iya. Ya, Matius 3 ayat 1 sampai 3, Markus 1 ayat 1 sampai 3 dibaca. Itu Matius Yohanes 3 sudah ayat mati 1 dihukum sampai di situ. Nah, ayo dibaca. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi
Yesaya ketika ia berkata ada suara terus ya, mana nih Yohanes dibunuh oleh Herodes, bentar. Yesus di Matius 14:5. Matius 14:5. Oh iya. Herodes ingin membunuhnya. Matius 14:5 ya. 5. Matius 14 ayat 5. Bentar. Nih, Herodes ingin membunuhnya tetapi ia takut dengan orang-orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa yang diminta. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhlah memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Kok katamu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis sudah dihukum sama Herodes. Bro. Kemudian datanglah. Datang sebentar. Satu lagi. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lanjut. Oke, udah. Ya, tapi tunggu. Tapi Anda juga salah, Bunda Rahma sama Ustadz Sugi. Anda juga salah. Jangan cuma saya yang dibilang salah. Halo, saya mau menunjukkan bahwa bukan itu. Tunggu dulu, biar saya buktikan tadi bahwa itu tidak merujuk kepada. Tunggu dulu, Bunda Rahma selalu motong-motong selalu. Oke, lanjut Bang, lanjut. Oke. Di ayat yang tadi, ayat Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 6, Anda hanya membaca di ayat 7. Ayat 1 sampai 6, di situ dia menceritakan akan menangkap ikan, menjala. Mungkinkah seorang Maria Magdalena menjala di situ? Kutanya dulu. Mungkinkah Dia tidak ikut murid dikasih ikut menjala. Dia tidak ikut menjala. Petrus yang turun menjala. Oke, bentar. Sedikit bang. Berarti Yohanes Pembaptis gagal ya. Bentar dulu. Berarti Yohanes Pembaptis gagal ya. Iya. Oke, sip. Mantap. Anda kesatria. Lanjut. Siapa lagi yang mau kamu jagokan? Tunggu, enggak. Saya mau membuktikan bahwa yang Maria Magdalena bukan murid yang dikasih Yesus yang dikatakan di Alkitab itu. Itu yang menurutmu siapa? Saya buktikan. Tunggu dulu biar saya buktikan bahwa Anda jangan dulu karena Anda mau salah jadi Anda di sini jadi bertanya lagi menurut Anda siapa? Saya buktikan dulu bahwa Anda itu salah. Oke. Boleh. Oke, silahkan. Anda mengatakan saya salah harus bisa menunjukkan siapa murid itu, silahkan. Saya kalau jujurnya saya belum paham, tapi saya mau menyangkal apa yang Anda bilang. Itu yang saya bilang. Tunggu dulu. Belum menyangkal. Tunggu dulu Bunda Rahma. Ya Allah, biar Bunda. Nanti kita sekak lagi Bunda. Tadi udah kesekak di pertama dia. Ayo lanjut. Iya. Saya memang bodoh terhadap apa dan dibanding klien perasaan putar, oke? Ayo. Tunggu. Lanjut. Tadi Anda bilang bahwa yang di dekat itu tadi kan konsepnya konteksnya itu berbicara tentang saudara Yesus kan, saudaranya ibunya yang tadi tuh kalian bilang itu Maria Magdalena. Sekarang pertanyaannya, bukan Anda salah, bukan. Ibu saudara Ibu Yesus bukan Maria Magdalena. Beda lagi. Maria Magdalena ada sendiri di situ, tapi itulah murid yang dikasih Yesus adalah Maria Magdalena, Bos. Lanjut. Oke, itu kalian bilang, oke? Nah, kalian ambil lagi data yang mengatakan karena saudara saya mengatakan Simon Petrus, kalian ambil data lagi di ayat 7. Berarti itu membuktikan bukan Simon Petrus, itu kan? Betul. Tetapi kalian kekeh masih pada prinsipnya yaitu Maria Magdalena. Nah, sekarang saya membuktikan bahwa tidak Maria Magdalena. Bingung sendiri dengan omongannya. Pak Willy. Nah, itu sama-sama Kristen tuh, silakan. Coba buka 21 ayat 20. Kristen ya, Takia ini Kristen ya? Ya. Coba buka 21 ayat 20. Sebelum ke situ saya bacakan terjemahan lama ya, Willy. Maka dekat kayu salib Yesus berdirilah.
Bentar, Matius. Kamu itu penyesat dari Yohanes, yang Yohanes aneh-aneh kamu 19 bawa. Nggak usah bilang begitu, jangan Bos. dulu, iya. Kalau nggak punya Janganlah data, nggak usah begitu. kesurupan. Kita santai debat. Janganlah. Oke. Iya. Aku baca terjemahan lama. Tunggu dulu, Alkitab saudara. palsu. Bang An. Sebentar, Udah terjemahan turunin ini. lama. Turunin, Mbak Blokir. Turunin ini, nggak ngerti apa-apa dia. Turunin. Tidak usah lah, Bang. Dia nggak sanggup Oke. duduk di sini dia. Ini kursi panas Tunggu, ini. Bunda Harus Rahma. tahan mental nih. Bunda Rahma sama Satu Ustaz data, Sugi, Bang. mohon Udah sebentar. jangan mengganggu Bunda Blokir, jangan mengganggu Supaya dia. kau nggak terlalu blunder, Bu. Dikit. Tadi yang berbicara. Bang Willy, Sebentar, Pak, dikit. izin Mohon maaf, ngomong ya. Bang Takia, mohon maaf sedikit satu data nih. Maka dekat kayu salib, ini terjemahan lama ya, terjemahan lama TL. Maka dekat kayu salib Yesus berdirilah ibunya. Kami. Ya kan ini tinggal Dari tadi, terjemahan Bunda, lama, itu terjemahan bahwa baru. kita Dengar dulu membentang kamu. betul. Diam dulu. Terjemahan lama ini kan baru, terjemahan Kamu baru balas kok. Maka dekat kayu salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya yang perempuan. Maryam istri Kleopas dan Maria Magdalena. Enggak ada di sini laki-laki, Bro. Itu coba dulu. Hah? Iya, Bunda ke Yahudi sana saja kalau mau menceritakan. Ini apa sih orang ini nggak ngerti diskusi ya? Lanjut yang lain. Apa ini? Tunggu, Ini Mbak lanjut, Blokir mana lanjut, sih? Bunda Rahma. Orang kayak gini kok dipelihara? Bunda Rahma. Turunin. Dia nggak bisa diskusi, turunin. Itu si An, nggak bisa diskusi dia. Mas Sugi. Turunin. Ya, Bang Takia. Kenapa Bang Takia? Coba buka Takia. Bang Yohanes Takia. 21 ayat 20. Yohanes 21. 21 ayat 20. Itu tadi udah dibahas itu Bang Takia. Mau bilang apa Bang Takia? Coba dibaca. Oke, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat. Engkau? Amin. Iya Bang Takia. Itu perikopnya apa itu di atas? Murid Apa yang yang- dikasihi Yesus. Apa yang Terus akan dari atas itu terjadi? apa? Sekarang Bang Takia kan, saya mau murid yang meluruskan. dikasihi Yesus itu Iya. kan dari 12 murid itu, bukan yang lain. Itulah, masalahnya kita kan mau membahas tentang Nah, itu. Bunda gini. Rahma sama Ustadz Sugi itu Oke, mengatakan Bang Takia. apa? Kalau Maria memang Magdalena. murid yang dikasihi itu termasuk dari yang 12 itu, kenapa ketika Yesus disalib masih ada murid yang dikasihi? Padahal ke-12 murid itu semuanya kabur. Markus 14 ayat 50. Bahkan Petrus di dalam Matius 26 ayat 75 pun ikut kabur. Itu dia permasalahannya. Bahwa Maria Magdalena yang dikasihi, tapi ketika salah Anda minta data, ya kan? Ya enggak? Kami salah. Ya kan Karena tadi kau nggak bilang bisa Yohanes. membuktikan data, Yohanes kan sudah kemudian juga- dipenggal. Kau bilang Yohanes. Iya, Tidak kan terbukti karena saya sudah merasa, dipenggal. kan aku mengatakan iya, makanya saya mau membuktikan bahwa klaim-klaim juga salah, itu maksudnya. Nah, kalau salah ayo pakai Kan? data. Ayo pakai Dia data yang kita. salah, Iya, dia makanya. nuduh kita. Iya, silakan, Oke. silakan. Loh, saya bisa membuktikan Anda dengan data yang Anda berikan. Nah, kan gini, Bisa, kan kan? sudah saya jawab tadi, Bro. Ya, kalau memang murid yang ya. dikasihi itu termasuk dari 12. Kembali lagi, siapa namanya? Aku tahu, itu aja kalian ulang-ulang, tahu aku. Karena Anda nggak bisa menunjukkan yang lain. Kalau 12 Ustaz itu Sugi, tidak saya mungkin. Kenapa alasannya tidak Saya mungkin? tidak. Karena semua murid 12 itu kabur. Ayatnya mana? Markus 14 ayat 50. Iya, Berarti di situ murid memang yang bilang dikasih kabur. ini bukan termasuk yang 12. Oke, saya tidak bukan. Itu dari antara orang yang 12, itu. Di mana ayatnya salah satu murid yang 12 itu kembali lagi. Di mana? Karena gini, jangan Bro. melihat Bentar, Bang. jangan Ini saya melihat kesalahan buktikan. kami. Saya ngomong harus pakai Ustadz data Sugi. ya. Kesalahan Bentar. Anda juga, Ustadz Sugi. Bentar, Bang. Saya kasih data. Ketika Yesus bangkit, ya, yang katanya bangkit dari kematian, para murid ini masih sembunyi.
baca Lukas 24 ayat 36. Ya, nih kita buka bareng-bareng. Lukas 24. Ini masih sembunyi dia. Jangan dibilang balik lagi ke penyalipan, nggak ada data. Lukas 24 ayat 36. Nih. Iya, waktu Dan murid sementara Yesus mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini masih dalam persembunyian. Ngumpul dia di situ karena takut ditangkap. Kata siapa murid-murid itu mendekati Yesus ketika disalib? Nggak ada data. Tapi para murid sembunyi ada data. Lukas 24. Iya. Ada data Ustadz Sugi, tapi intinya di sini Ustadz Sugi, saya mau bicara bahwa mau mengatakan bahwa kalian itu juga salah. Itu intinya di situ. Boleh kalau saya menurutmu bilang? salah, Saya tunjuk akan orangnya tunjukkan siapa datanya. dong? Makanya belum, jangan orangnya, tadi Anda minta datanya kan? Jangan orangnya sekarang. Loh. Saya mengatakan hanya- itu Maria Magdalena ada datanya. Nanti Ya, kamu saya baca di mengatakan dalam itu Yohanes tidak Maria 20. Magdalena, ada datanya. Oke, Oke. ada datanya. Nah, ada. Makanya Yohanes saya bilang 20 ayat 15. Ya, itulah murid yang dikasih. Apa faktanya? Maria Magdalena itu menangis. Ya, ketika melihat Yesus itu, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kamu cari? Apa kata Maria Magdalena? Hai Bapak penjaga taman. Itu fakta loh. Oke, fakta itu. Oke, mari kita lanjut kepada apamu dulu. Datamu tadi. Tulisan. Mari kita rujuk dulu kepada datamu. Tunggu dulu, Pak Gema Islam. Tunggu dulu, biarkan Ustadz Sugi sama Bunda Rahmat tadi yang mengatakan. Mari kita rujuk kepada datamu dulu, boleh? Silakan. Nah, tadi di ayat 7 tadi kalian baca. Di ayat Jelas, 7 karena- Petrus ngomong kepada murid yang dikasihi. Iya, oke. Nah, iya, cukup di situ. Petrus berbicara kepada murid yang dikasihi. Berarti bukan Perikopnya Petrus. ketika itu ya udah, memang bukan Petrus. Perikopnya pada waktu dua itu gagal. murid-muridnya. Oke, lanjut. Loh. Iya, perikopnya pada waktu itu di ayat 7, di atasnya ayat 6 sampai ayat 1 mengatakan orang itu mau menjala ikan bersama dengan murid yang dikasihinya. Mungkinkah Maria Magdalena? Kutanya sama kalian. Tadi Mungkinkah Yohanes Maria berapa? Magdalena? Lupa saya. Bentar. Yohanes berapa? Yohanes 21 ayat 7. Data Yohanes kalian itu loh. 21 ayat 7. Oke, kita baca baik-baik. Apakah murid yang dikasihi ikut menjala? Kita baca. Ya. Oke. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ya, di mana murid ini mau ikut menjala? Di ayat mana? Murid yang dikasih mau ikut menjala. Petrus saja sudah membuka bajunya untuk berenang mendapatkan Yesus. Berarti ketika itu murid yang dikasihinya berada bersama-sama dengan Petrus. Artinya di perahu. Bukan begitu? Kutanya dulu sama Anda. Bukankah dia berada di dalam perahu? Itu Tuhan. Maka Petrus menanggalkan bajunya. Dia pergi menyampari Tuhan Yesus. Berarti dia berenang untuk menyampari Tuhan Yesus. Atau pergi menyampari Tuhan Yesus. Berarti mereka di danau. Apakah perempuan menjala ikan di situ? Kutanya dulu. Tidak ada murid ini mau ikut jala. Di mana? Halo, baca di ayat 1. Baca di ayat 1. Kita baca baik-baik ya. Kita baca bareng-bareng. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kau mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada.
Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Di mana di sini murid ini ikut nangkep ikan? Halo, Ini baca di Petrus ayatnya yang lagi. nangkep ikan. Halo, makanya baca di murid di ayat 7-nya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, mungkinkah di seberang sana di tepi pantai berbicara kepada Petrus, "Hei Petrus, di situ Yesus itu adalah Tuhan." Mungkinkah seperti itu? Kutanya dulu Anda. Mungkinkah seperti Gini itu? Dari jarak jauh dia mengatakan, halo, intinya Anda sudah salah di Ini situ. murid yang dikasihi Yesus hanya mengenalkan Petrus kepada Yesus. Bukan ikut jala ikan. Di mana ikut jala ikan? Aduh. Petrus di tengah-tengah danau. Situasinya di tengah-tengah danau. Petrus di tengah-tengah emang danau. kenapa kalau perempuan naik? Emang kenapa kalau perempuan ikut naik perahu? Salahnya di mana? Halo. Bukan salah, tapi tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kenapa Anda tidak sudah mungkin terpojok. murid itu Anda naik sudah perahu terpojok. perempuan? Kenapa Halo. tidak mungkin? Aduh, Orang ada-ada aja Yahudi ini. itu Apa yang tidak memiliki menyebabkan? tradisi-tradisi tertentu. Oke, orang Yahudi itu tidak mungkin memperbolehkan satu perempuan berada di Tapi tengah-tengah faktanya laki-laki yang bos, lain. orang Yahudi Bukan. tidak membolehkan perempuan menyentuh orang yang bukan muhrimnya. Mencium, Tapi faktanya mencium. terjadi pada Yesus. Kenapa coba? Mencium, bro. Nah, Udah lari. itu tidak Mencium mungkin lagi. dilakukan. Udah lari Oke, dari jawaban. akhirnya saya Mencium. menang. Akhirnya saya Kok menang bisa gimana? memberikan statement saya. Loh, Lah terus buktinya Maria, Aduh. buktinya Maria menciumi kaki Yesus. Itu kan Dicium tidak kakinya mungkin. Yesus. Ayo. halo. Ya. Dia Kak. Ayo. Tengok. Intinya gini. Apa? Maria Apa? Magdalena Boleh di nggak? situ adalah seorang hamba. Hamba itu bisa menyentuh. Di Dia mana seorang Maria seorang hamba? Halo. Mana? Maria Magdalena hamba di mana? Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu Nggak adalah ada keterangan Maria Magdalena hamba. Mulai kacau. Yesus hamba ada bos. Kalau Yesus hamba ada. Intinya Ustadz Sugi. Saya tunjukkan Maria Yesus hamba Magdalena. gimana? Bentar. Enggak usah. Tidak Saya usah. tunjukkan Tidak Yesus usah, hamba Ustadz gimana? Sugi. Enggak. Takut. Takut. Bos, bukan takut saya. Bagaimana Saya sudah mungkin banyak ada membaca. hamba punya Yesus- hamba? Ada-ada aja kau Yesus ini. mengatakan, aku tahu. Yesus mengatakan dia hamba Allah, dia anak Allah, dia anak manusia, sangat banyak beragam. Tapi intinya Maria Magdalena bukan murid yang dikasihi yang dikatakan di sini. Sekarang saya Itu pada tunjukkan intinya. kepada saya kalau Maria Ustadz Magdalena itu Sugi. hamba. Di ayat mana? Ayo sini. Ustadz Sugi. Jangan asumsi, Halo. jangan asumsi. Nggak boleh. Tuhan memiliki hamba. Sugi, Aduh. jadi nggak hormat lagi aku. Aduh. Ustadz Sugi, Gimana sih? Tuhan itu Kita bicara memiliki hamba. data. Anda mengatakan Yesus data. Tuhan itu nanti ya. Itu nanti kita bahas sampai Tidak selesai perlu. boleh. Ya. Tidak Jangan perlu bawa Yesus katamu Tuhan ketika dulu. Kau memiliki pemikiran yang berbeda. Anda memiliki Aduh. pemikiran yang sesat. Aduh, Aduh. kita baca Kita bicara Bible-nya. data kok. Maria Magdalena hamba Halo. di mana ayatnya? Enggak, Yesus tunggu. sendiri hamba. Oke, tunggu. Yesus sendiri punya Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus adalah Tuhan? Ayo. Tunggu. Tunggu, di sini, tunggu Ustadz Bang, Sugi, kita Bang akan Willy. tunggu dulu Ustadz Talib, tunggu dulu. Saya dulu berbicara dengan Ustadz Sugi. Ustadz Talib sama Bunda Rahma harap berhenti dulu. Tunggu. Oke, nggak apa-apa silakan. Intinya Lanjut, konteks yang lanjut. pertama. Maria Magdalena tadi tidak yang dimaksud seperti yang kalian bilang. Itu intinya. Boleh kalian terima dengan data yang saya katakan. Oh tidak bisa, karena Anda tidak bisa menunjukkan siapa sudah. murid itu. Kecuali Anda bisa menunjukkan Loh. murid itu siapa. Ayo. Oke, bukan- Itu bisa bukan gagal kepada muridnya argumen itu. kita. Intinya Hanya murid bisa Anda dan klaim ditunjukkan saya salah. ada. Argumen saya. Kalau Anda bisa menunjukkan pengganti murid itu, siapa? Ayo, tunjukkan orangnya siapa murid yang halo. dikasih yang dekat Yesus. Ayo, tunjukkan dulu sini. Intinya Ustadz Oh, enggak Sugi, bisa saya intinya, tidak enggak bisa. menunjukkan itu. Kita perlu Dan kejelasan. tapi Anda juga argumennya Oh, salah. kita perlu Argumennya kejelasan. salah. Argumennya Salah salah. apa? Argumennya salah. Argumennya salah. Argumennya salah. Aduh, Loh, saya aduh, kayak sudah tunjukkan anak-anak. datanya. Iya enggak? Udah kayak anak-anak. Iya enggak? Aduh, data kamu Datamu hancur, bos, hancur. Islam. Hancur, datamu hancur. Kok hancur? Saya sudah jelaskan kok hancur. Kenapa hancur, Ustadz Sugi? Apakah Karena harus Anda dikatakan di tidak sini? bisa membuktikan Menurut- murid ya. itu siapa. Itu hancur sudah.
Anda tidak bisa bantah kepada saya, Ustadz ya Sugi. kan, bahwa murid yang dikasih itu Maria Magdalena. Kalau Anda menjawab itu bukan, Dan Anda harus bisa menunjuk satu orang. Tunjuk satu orang siapa? Ayo. Dan Anda juga tidak bisa menunjukkan bahwa itu Maria Magdalena. Loh, kenapa nggak bisa? Orang saya bisa kok, gimana sih? Oh. Saya katakan itu Sudah saya Maria katakan bahwa itu bukan Magdalena. Maria Magdalena. Karena tidak Tidak ada Maria laki-laki Magdalena. di situ. Ya, semua Iya, perempuan. salah, Ketika Yesus, Perempuan yang ketika paling Yesus dikasih disalibkan. Yesus adalah Maria Magdalena. Mana buktinya? Ya, halo. Maria Magdalena pernah mencium kaki Yesus. Maria Magdalena juga yang pertama kali menemui Yesus ketika Yesus bangkit. Kurang apa? Iya. Ayo sekarang tunjuk Ya, kepada sama saya Maria Ibunya. bahwa Sama itu Maria Ibunya. bukan Ya, Maria sama Maria Magdalena. Magdalena. Tunjuk Sama ibunya. orangnya. Ayo Sama tunjuk ibunya. orangnya. Selama kamu nggak bisa, Ustadz Sugi, kamu tidak kamu mampu mau membantah bilang saya, ya? Ketika penyalipan Yesus tidak ada laki-laki, kamu mau Oh, bilang tidak ketika ada. penyalipan Yang Yesus tidak ada 12 laki-laki? murid itu tidak ada. Tidak ada. 12 murid tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi Simon Kirene yang membantu mengangkat salib Yesus apakah Apa tidak Simon laki-laki? Kirene itu termasuk 12 murid? Cek. Ayo. Bukan, tadi pernyataan Ya, Anda kan kan tidak yang ada saya bilang laki-laki. 12 murid. Kenapa lari ke Simon Kirene? Ya. Tadi bilang tidak ada Saya laki-laki. minta 12 murid. Laki. Ya. Apakah 12 murid ada di situ? Tidak. Jadi siapa ini murid yang dikasihi? Jadi Pak Sugi. gini. Jadi Iya, gini, silakan, Ustadz Bro Sugi. Takia. Jadi gini Ustadz Sugi, maksud Ya coba Oke. dibaca itu Pak sampai Takia. sampai selesai. Apa yang mana? Yang mana? Matius Yohanes 21 dari 20 sampai selesai. Oh, udah selesai. Kenapa, Bang? Pengampol nanti, Iya, Pak. itu nanti Iya, penutupnya malah semakin membingungkan. Karena di situ dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ya, Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu siapa yang ngomong? Bingung nanti. Baca aja Yohanes 20 mulai ayat 15 sampai 17 itu aja udah itu Maria Magdalena, Bang. Ah, kamu itu. Ini kenapa yang tertulis di sanggah malah yang diambil Iya. itu penafsiran yang tanpa dalil? Penafsiran yang mau dimenangkan Enggak. gimana coba? Aku lucu aja sih sebenarnya. Maksudnya gini, Ustadz Sugi ini Lebih sama lucu Bunda Rahma lagi, mengatakan Bang. gitu. Lebih lucu lagi menyangkal tapi tidak bisa menunjuk orang. Ini lucu. Enggak, boleh enggak saya ngomong? Silakan, Bang. Nah, coba itu Yohanes 20. Nah, kejeda. Faktanya, Mau bisa nunjuk data nggak mau baca, Sasugi jangan mau. Suruh dia yang baca, biar belajar. dia. faktanya Maria ini kan yang setia mendampingi Yesus. Ketika mulai berdakwahnya keliling kota pun dia menyokong Yesus dengan hartanya, kan gitu. Ketika Yesus disalib, dia datang menghampiri Yesus. Ketika Yesus mau bangkit ke kubur, dia pula yang datang ke kuburnya. Kurang apa setianya dia ini? Iya. Kurang Masih apa kurang. coba? Ini yang dibahas murid yang dikasihi toh. Ibarat ini loh, berdakwah, Yesus berdakwah, ada perempuan kaya, kalau Rasulullah itu istri Khadijahnya gitu. Dia yang menyokong biayanya itu, Maria itu Nggak ada fakta hubungan, yang nggak ada tidak bisa hubungan. dibantah. Enggak, ini yang dibahas siapa? Murid-murid yang dikasihi kan? Iya, murid yang dikasihi itu Beda. ternyata Maria Magdalena. Beda. Nah, coba lihat itu 21 dari ayat 20 sampai 25. Yang di 24 itu di situ pernyataannya itu siapa? Nah, ya itu yang kita tanyakan dari tadi. Lah itu kan Itu Yohanes. siapa? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang nulis telah Yohanes ini menuliskannya. siapa? Pertama Yang nulis pertanyaannya, Yohanes ini siapa? Bang, bentar. Pertanyaannya siapa yang ngomong ini? Itu satu. Yang kedua, siapa murid yang dikasih itu? Nah, kita tahu murid yang dikasih itu ternyata Maria Magdalena. Mana ayatnya? Yohanes 19 ayat 25. Jelas itu. Jelas sudah. Mau nyangkal apa lagi? Kalau masih mau nyangkal, tunjuk satu orang siapa dia. Kalau nggak bisa, jangan banyak omong. Ini nih, ada yang ngomong nih di bawah nih. Siapa ini namanya? Sulhilmi
pahamilah. Sugi-sugi dari bahasamu membuat orang jadi ragu dengan agamamu. Salah bro. Dari omongan saya ratusan orang jadi mualaf. Pak Sugi. Salah satu contoh Christian Pak Sugi. Friend. Jangan ke distract, udah biarin. Nah, Justru dia Pak yang kena Sugi, boleh mental, nggak dia saya yang kena ngomong? mental makanya Silakan, nyerang. silakan. Nah, coba baca di ayat 24 itu apa dibilang di situ? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Yang menuliskan kitab Yohanes ini siapa? Ya Yohanes. Ya sudah, itu yang dikasihinya. Bukan Yohanes cerita Karena murid yang Yohanes. dikasih ini bukan Yohanes. Betul Pak Tak, ya Yohanes betul. itu siapa? Ya, berarti memang betul. Enggak, Yohanes itu seperti siapa? komentar yang di bawah. Ya, Diperkirakan betul, Yohanes betul. bin Zebedius. Diperkirakan Yohanes bin Tidak, Yohanes Zebedius. ini siapa? Murid Yesus bukan? Iya, Ya sudah. iya. Tapi ingat, ya. Yohanes, kalau ini Yohanes, maka dia tidak mungkin memakai kata dia untuk dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin Ustaz Loh, Sugi? Kenapa bagaimana tidak mungkin orang pertama pakai kata ganti orang ketiga? Gimana ceritanya? Amburadul dong. Amburadul. Oh, jadi Anda mengatakan tadi kenapa tidak mungkin Maria Magdalena ikut ke apa? Tapi ketika ini tidak mungkin dialah gitu. Ini tata Ya. bahasa, Bos. Ini ilmu. Sejak kapan orang Maria termasuk pertama menjadi orang ketiga ini sejak kapan? Ilmu apa Maria yang termasuk dipakai? murid. Pak D, Maria termasuk murid. Maria termasuk murid. Coba kita baca ya. Nah, Kata silakan. malaikat Murid itu siapa, Bu? Maria Silakan, murid itu termasuk siapa? murid. Termasuk Ya, murid silakan, dia silakan. Maria. Murid itu siapa? Bentar, biar ini dibaca dulu sebentar. datanya. Oke, Bunda ini ya. Rahma, ini Bentar, biar dibaca datanya. Biar dibaca datanya. Sebentar. Lama. Oke, terima kasih. Ini Yang berada di dalam judul 12 murid perikopnya. Yesus. Itu intinya, Bunda. Sebentar Bang. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dengar ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur. Maria Magdalena ini ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjungkir ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, seorang duduk di sebelah kepala dan lainnya sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika malaikat-malaikat itu bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Sebenarnya Tuanku. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tadi kita sudah buka gune ya. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Sebentar, belum sedikit lagi. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling. Tadinya kan tidak dikenali kan. Sekarang biar ku selesaikan. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Jadi dia ini guru. Jadi Maria Magdalena murid yang dikasih. Ya. Ayat 15, Yesus ngomong ibu. Tapi ketahuan di ayat 16-nya. 16. Baru Ternyata di sini Maria Magdalena. Iya. Baru di ayat 17-nya Yesus bilang akan pergi kepada Allahmu, Allahnya, dan Allahku. Dan di sini di sini pagi sekali Maria Magdalena ke kuburannya Yesus lalu menangis. Ada apa? Ada apa Itu tadi sudah jelas. Maria menyebut Yesus guru. Berarti Maria Magdalena murid. Oke Pak, yang tadi itu siapa? Siapa tadi itu? Pak Takia ya, dia bilang cuma 12 muridnya ya. Jadi oke ya. Murid Supaya 12 murid yang dikasihi. 12 murid yang menampilkan dikasih. data ya. Itu siapa, Bu? Aku menampilkan data dulu ya. Ini yang nggak tahu ya, dikasihi. Bibelnya berarti bohong ya Pak ya. Karena di sini tetap Maria ini murid ya. Mohon. 12 Aku murid ini, Yesus itu ini siapa? Pak ini supaya jangan kita bertanya lagi. Saya Kata tahu, Yesus saya kepadanya. tahu. Loh, berarti Bapak 12 kenapa murid masih Yesus bertanya? itu siapa? Ini baca. Kata Yesus kepadanya, Maria. Kata Yesus ya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Jadi Yesus ini punya murid juga. Maria Magdalena termasuk murid ya. Entahlah Bibelmu ya.
Oke. Jadi yang pertama menemui kuburan Yesus adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena. Yang tadi ini kata kita sudah Kan baca. sudah saya bilang, murid yang dikasih itu di luar 12 murid. Salah. Loh, kok salah gimana? Kalau Ini kan di menurutmu sini. salah, bentar, Dalam 12 murid itu kan sudah bentar. Kalau menurutmu salah, Anda harus bisa menunjuk siapa murid yang di dekat Yesus itu. Harus dari 12 murid itu siapa? Ayo. Tadi udah dibilang Yohanes. Yohanes Pembaptis memang. Aduh, sudah mati. Enggak, Yohanes Pembaptis. Bukan yang itu, yang Pak Takia. Tidak mungkin 12 murid itu sudah kabur pada waktu Yesus ditangkap. 12 murid. Markus 12 ayat 50. Murid yang Loh, sekarang Murid kalau yang Anda dikasih mengatakan Pak itu Ustadz salah Sugi, satu dari 12 murid, dari 12 murid. tunjuk data di mana salah satu murid itu balik lagi. Ayo tunjuk data. Hah? udah jadi Ayo. beda pertanyaan Anda. Kalau Udah beda pertanyaan Anda. sebentar, kalau Maria Magdalena ini bukan sesuatu yang berarti bagi Yesus atau Yesus bukan tidak berarti bagi Maria Magdalena, kenapa dia yang paling dahulu menemui kuburannya ya? Pagi-pagi sekali dia ke kuburannya Yesus dan menangis loh. Ya. Bunda Rahma, Menangis ada ini yang ya. bilang nggak berarti. Bunda Rahma, ada yang bilang nggak berarti. Ya enggak tahu lah berarti dia enggak nyimak. Ya udah. Loh, kamu yang bilang nggak berarti, bukan aku. Apalagi Nggak kalau berarti. kita lihat dalam bahasa Ibraninya ya Yohanes. Kalau Ya, murid bentar, biasa kenapa sandar di dadanya? Iya, Ayo, di dalam kenapa dia Yohanes. pelangi? Bentar. Di Yohanes, dalam kalau Yohanes 13 ayat 24 itu kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunaninya itu dari kata bosom yang artinya bersandar di dada. Ustaz Talib bisa cek data Ustaz Talib. Halo. Ustaz Talib. Bersandar di dada. Mungkinkah laki-laki bersandar di dada Yesus? Ya enggak lah, kecuali pelangi. Iya. Ayo. Enggak. Mungkin gini. Halo, Ustadz Sugi. Giune tadi kalian bilang. Halo Bandung. Istri Halo kan? Bandung. Coba Ustaz Talib bisa nunjuk enggak Ustaz Talib? Giune itu seorang Kita wanita. lihat datanya Ustaz Talib. Wanita. Oke, kita Dalam cari bahasa di Yunani, Ustaz Talib. Bible Hub ya. Bible Iya, Hub. buka Oke, Bunda Rama. Biar kita tidak Mana Yohanes dituduh fitnah. 13? Di mana yang dibuka di mana? Yohanes Boleh, 13 bahasa Yunaninya. Yohanes 13:23. Iya, 23-24 kalau nggak salah itu. Oke. Yohanes 23. 13 itu bersandar di dada loh, tiduran di dada loh. Oke, bersandar dekat bersandar Iya, dekat benar. kepalanya itu ya. Yohanes berapa? Bentar, ini 3, 4, 5. Bentar kita buka. 23. Yohanes 13:23. Iya. 13. 23. Sebentar. Yohanes 13:23 kan? Iya, itu ada kata bosom dalam bahasa anunya. Bosom. Apa arti bosom? Yang apa itu kalau bahasa kitanya itu? Bentar. Bersandar di dada. Yang bersandar. Oh, kok ini enggak? Oh, dada ini. Itu? Bersandarnya atau dadanya? Ya itu baca semua coba. Oke. Kita tak siapin Bisa aja ya. open cam enggak? Biar Bentar, nggak dibilang bukain. nipu kita. Tar. Aku udah open cam belum sih dari tadi? Belum. Tak iklan mukaku dulu kalau Di gitu. bahasa Inggrisnya bosom. Nah, bosom apa arti bosom? Bosom di dada. Nah, itu bersandar di dada. No, there was learned on the Mungkinkah cowok bersandar di dada? Kalau iya, wah LGIP. Nggak boleh disebut di Bennett. Ya makanya saya bilang LGIP. Pelangi lah, pandai pelangi. Sugi, yakin kali kalian bilang itu perempuan. Itu bahasa Inggris Yunaninya itu. Salib Yesus. Nih. 23. Baca. Bosom. Apa bosom? Dada. Was learned of Yesus. Bosom one of his. Ini perempuan. Disciple. Nah, itu his tuh. Kalau laki-laki apa? Her. Yesus loh. Ini siapa nih yang geser yang bersandar sama Yesus ini siapa? Yang mana his?
Coba bahasa Yunaninya sekarang, bahasa Yunaninya Ustaz Talib. Coba bahasa Yunaninya. Yesus. Tuh. Ustaz Talib, bentar Bang Budi. Yesus. Bang Budi, bentar Ustaz Talib, coba. Nih, yang mau mana yang diklik? Bentar, aku ngikutin ya, biar enak. Yang mau mana? Jadi gini, seorang dari antara murid-murid Yesus, yaitu yang dikasihi oleh Yesus, bersandar di sebelah kanannya. Nah itu, apa itu bersandar sebelah kanannya itu dari apa itu? Nah, bersandar. Bu, siapa? Mbak Blokir bisa diperbesar? Mana Mbak Blokir? Nah, ini memang. Oh, pertama gini. Ada lucu ya sebentar. Yang di versi ITL itu sebelah kanannya, di AYT mana? Di dadanya. Nah, ini jadi gimana ini? Ini aja terjemahnya udah beda-beda. Mau pakai yang mana ini? Teks aslinya aja, Yunaninya aja, teks asli. Nah, oke, dada. Ini berarti ya. Ya, teks aslinya bahasa Yunaninya apa itu? Tuh, dada. Kita buka ya. Pos. Maskulin. Dada, pangkuan, di pangkuan. Dekat kepada apa ini? Look. Dekat dada. Ini bukan. Itu bahasa Pangkuannya, ribaanmu sebelah kanannya. Udah jelas kok. Itu ILT sendiri tuh mengatakan dada itu. Terus bahasa Inggrisnya itu tadi pakai his, perempuan. Terus kalau nyandar gitu memang nggak boleh ya, Bro? Bro, dalam tradisi Yahudi, ya, bersentuhan itu bisa dihukum mati kepada orang yang bukan muhrimnya. Yohanes nyandar sama siapa? Kok Yohanes orang itu perempuan gitu? Yohanes pula kau bilang. Yohanes nyandar sama siapa? Nggak ada Yohanes nyandar. Itu murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi nyandar ke dada Yesus. Iya, siapa? Perempuan Maria Magdalena lah. Yohanes lah. Bukan, itu ada kata his itu tadi itu. Coba Bang Budi, dilihat Bang Budi. Ada kata his itu. His itu laki-laki, ikan ganti laki-laki atau perempuan? His itu perempuan apa laki-laki? Coba Bang Budi. His itu laki-laki apa perempuan? Dia laki-laki bersandar kepada perempuan nih, kau. Word of perempuan kau bilang. Whom Yesus love. Hari itu baru perempuan. Coba. Learning of Yesus. Apa ini? Coba kamu baca nih. Jelas ya? Yesus bosom om. Apa di situ? Yang bersandar pada dia. Of his. Ya? His itu apa? His itu kan laki-laki. Laki-laki ini laki-laki itu Yesus. Yesus. Tadi kau bilang perempuan. Kau bilang perempuan. Yesus. Bosom one of his Bang Takia melenceng lagi tuh. Nah, kalau dia laki-laki, ya kan kalau dia laki-laki, bisa-bisa pelangi ini nanti artinya. Laki-laki nih ya, pelangi dong. Pelangi. Berpeluk sekarang ada kok laki-laki yang berpelukan. Kok jadi pelangi? Bersender ini. Sanak saudara berpelukan. Bersenderan ini, Sanak saudari berpelukan. Itu masalahnya bukan sanak saudara, Bos. Anda klaim-klaim Anda loh. Tidur di dadanya. Bersender di dadanya. Aduh. Bersender belum tentu tidur. Bersender belum tentu tidur. Bagaimana? Ya. Apaan? Ustadz Sugi sama Bunda Rahma perempuan. Apa? Itu bilang perempuan. Ya karena saya bilang itu Maria Magdalena. Makanya saya bilang perempuan. Karena murid itu murid yang dikasihi itu tidak lain adalah Maria Magdalena. Makanya itu yang bersender di dada Yesus adalah perempuan.
Begitu loh. Dibilang dia laki-laki. 13 Dia berapa laki-laki. tadi itu? 13 berapa? 23. 13.23. Cari lagi tahun sekian Bunda Rahma. Bilanglah di revisi. Kok cerewet, tidak ada data, nggak usah cerewet. Kamu dari tadi ngoceh doang, nggak ada Aku data juga nggak? aku tadi kasih data kok. Setelah kalian bilang aku kasih data kok. Data apa sudah dikubur itu Yohanes, dipenggal, dikubur, sedet. Loh, Kak, saya udah kasih data juga kok. Yang ianya Anda sudah salah Bunda Rahma bersama Loh, dengan kok kamu bilang Ustadz Yohanes? Sugi. Udah metong. Ada sih, kan? Kanunu metong Bunda Rahma, kanunu. Ya kan Matayu. itu. Aku bilang mah Yohanes. Usah Matayu. kok nipu-nipu Memang kita minta ada Yohanes. Memang Yohanes Bunda Rahma. Itu pakar dibel kamu nggak bisa lawan. Itu uang bodoh pun juga itu seperti Akhi Sugi itu. Kamu nggak bisa di sini lari. Bukan Kabur pakar kemana bibel. Kau lari. Orang Farisi saking pintarnya tidak menerima Yesus Bunda Rahma. Orang Farisi saking pintarnya terhadap hukum Taurat tidak menerima Yesus. Paulus. Orang Farisi Bunda buktikan Rahma. Orang saja Farisi, kalau orang murid Yahudi. murid yang dikasih itu bukan Maria Magdalena, tunjuk satu orang. Biar enak kita, ayo tunjuk. Kenapa Pak? Tunjuk satu orang dari 12 itu. Ya, kalau itu bukan Maria Magdalena yang di dekat Yesus ketika Yesus disalib. Jawab, Ayo, jawab tunjuk Pak sini. Takia, jawab dong Pak Di sana ada Takia. sih. Enggak, yang di Itu ini nggak ada yang yang nyangkal murid yang di ya yang Yohanes 19 ayat 25 itu kan ada murid yang dikasih Yesus tuh. nggak ada yang nyangkal itu bukan itu siapa? Maria Magdalena. Yang Ayo. yang kalian Ya tanyakan. udah, itu berarti kan- Anda mengakui murid yang dikasih itu Maria Magdalena berarti. Selesai. Dah. Cukup ya, udah diakui sama Bang Takia nih. Salah Pak Sugi, udah salah. Kok jadi dia? Saya sudah kasih Benarkan, tidak bisa poinnya. disalah. Yohanes 21 ayat 24. Gimana sih? Aduh. Akhirnya kebenaran. Enggak, sekarang gini loh, dari tadi Terungkap gimana, Kenapa? Sarendra? Siapa yang bisa menunjukkan murid yang dikasihi itu? Yang dekat Yesus ketika disalib siapa? Tunjuk satu orang coba. Kan murid yang dikasihi Yesus yang ditanyakan berarti dari 12 murid itu kan? Iya, silahkan tunjuk Tadi satu itu orang siapa. perempuan itu disebut juga Rabuni. Dia memanggil juga dia Yesus muridnya juga. Rabuni. Gimana sih? Maria Magdalena murid Yesus juga, jangan dibuang. Kalau dia bukan murid, ngapain nyebut dia guru? Banyak yang terpukul ya. Ku tengok ini taping banyak yang terguncang. Harus belajar saudara-saudara, belajar. Oke ya, Maria sudah Magdalena 3 jam kita murid. debat. Kayaknya muter-muter di situ saja. Udah Sudah kalah capek juga kita. Pak Sugi. Apa? Udah betul Yang kami. muter-muter siapa? Kena Oh, yang mental. ngeyel. Kena mental ini. Iya udah kena mental itu. Kena mental apa orang Yang murid jelas, nggak bisa nunjukin siapa Yohanes murid yang dikasihi? 21 ayat 24. Gimana? Udah dijelaskan Pak Takia. Baca Siapa Yohanes itu? 21 ayat 24. Aduh kalian. Itu sudah berkali-kali kita baca, bahkan itu ayat yang saya angkat pertama kali. Lah terus Ya. masalahnya di mana? Masalahnya satu, siapa yang ngomong di situ? Yohanes toh. Nah, bagaimana mungkin kalau itu Yohanes, ya? Bagaimana mungkin dia menyebut dirinya dia? Bagaimana mungkin dia menyebut dirinya nya? Cacat akal, bos. Masa menyebut dirinya dia? Alah. Coba kamu habis beli HP. Ya, Harusnya dari aku. pasar lalu istrimu tanya, HP siapa itu, Pak? HP dia. Mana ada seperti itu? Komentar. Coba. Komentar bilang, Sugi ini Kalau orangnya. dia itu otomatis menunjuk kepada orang lain. Tidak mungkin dia ini, ya, dia. Dialah murid yang memberi kesaksian. Gimana coba akalnya itu taruh di mana sih? Dia. Mikir dong. Topik yang berbeda Pak Sugi.
Dari awal itu yang diangkat, Bos. Kamu ketinggalan ya? Justru saya meragukan bahwa Yohanes ditulis oleh Yohanes. Kenapa saya sanksikan itu? Karena di Yohanes 21 ayat 24 itu ada orang bercerita tentang penulis. Ngawur ini ngawur. Loh kok ngawur? Selalu Coba dibaca itu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa yang ngomong ini? Murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi itu tadi kau terima. Murid yang dikasihi itu tadi kau terima. Itu Oh dulu. tidak, murid yang dikasihi tetap Maria Magdalena karena Anda tidak bisa membuktikan, tidak bisa membuktikan ada 12 salah satu 12 murid itu yang ada di situ. Karena 12 murid itu kabur. Loh, yang berdiri dekat salib 50. Yang berdiri dekat salib sama bundanya itu ada Maria Magdalena. Dan kepada Tidak murid ada yang laki-laki dikasihinya di situ. itu nggak ada laki-laki, saudara perempuan Nggak ada. ibunya Yesus dan istri Tadi kan Klopas yang kasih dan versi tadi. Maria Magdalena. Yang kasih versi dia tadi. yang kasih. Ya tahu lah kan KJP sama Yes, tidak mau dia juga laki-laki. menjadikan Yesus ada istrinya. Perempuan, Anda tanya. Perempuan. Mana? Udah Kita Rahma, cari dulu bahasanya, bertanya-tanya bahasa lagi kau, udah Ibraninya. jelas. Siapa di situ laki-laki yang ada Kau waktu bahasa Yesus Ibrani disalib? Yunani. Mana? Mana di situ? Siapa di situ yang berdiri laki-laki? Mana? Siapa? Siapa yang berdiri di Saudara situ Maria. laki-laki? Mana? Saudara Maria perempuan, saudaranya Maria yang perempuan. Terjemahan lamanya di situ. Terjemahan lamanya serendah. Terjemahan lamanya di situ. Saudara Maria perempuan. Saudara Maria perempuan, terjemahan lamanya. Berbicara teks asli, tapi teks asli. Terjemahan lamanya, lari ke teks bahasa asli. Yunani. Teks asli di situ Yesus Bahasa Tuhan. Yunani, Woi, Geser Yesus dulu aja. Tuhan. Gini, Loh. saya ingin tahu dulu, minta pendapatnya, pandangan dari kawan-kawan Kristen. Pandangan kawan-kawan Kristen ini memandang seorang wanita Maria Magdalena ini sebagai siapa sih? Saya ingin tahu dulu. Memang murid? Apakah ya? Murid. Ngakuin muridnya. Murid. Murid yang dikasihi, jangan malu-malu. Murid yang dikasihi. Loh. Kenapa? Yang dikasih Ya, kita pertama bicarakan 12 gini ya, Bang. murid. 12 Ya, murid. pertama dia murid. Bagaimana Pertama Pak dia Alif? murid. Hah? Oh, Pak Alif. Pak Gema. Pak Gema ya? Enggak. Ini Alif. Pak Alif. Enggak, pertama Oh, iya, begini. oke, Iya. Pak Ustaz. Itu kalau dia termasuk murid Yesus, boleh. Apanya boleh? Ya memang murid Yesus. Alhamdulillah, terima Juga kasih. murid Yesus. Soalnya kalau saya ngomong langsung kamu bantah, tapi kalau saya nggak ngomong langsung, oke. Nah itu Enggak, pertama murid Yesus. Enggak, Iya. sebentar Bang. Murid yang dikasih. Kedua. Murid yang dikasih. Nah, iya akan. Teks kita Ya, murid yang dikasih. Sabar. Iya. Iya. Sabar. Iya. Nah, kedua, di antara murid-murid Yesus, siapa yang mengorbankan hartanya? Loh. Yang Maria Magdalena. mengorbankan hartanya belum tentu menjadi murid yang dikasih. Nah, kita baca Siapa di itu? sini kalau Yang gitu pendek. ya. Enggak, Bentar. yang pendek menjamu Tuhan Yesus. Yang pendek itu. Siapa namanya itu? Loh, makanya kita Ada lihat itu kisahnya. fakta nih. Apakah dia murid? Tuh, lihat dengerin. fakta. Yang dikasihi Lihat juga. fakta dulu, lihat. Ah. Data, Sekarang dibaca begini data. ya. Enggak gini, Sekarang gini, begini. gini. Ini saya kasih tahu ya. Dari tadi ini orang-orang ini ngomong belepotan kemana-mana. Ini gue artiin. Agama Islam. Now oke. there was a Dari mana learning itu? of Jesus bosom Dari one mana? of his disciples. Bentar bang. Nih dari tadi belepotan mulutnya nih. Dan sekarang dia bersandar di dadanya. Nih, bersandar nih. Learning. Bersandar Kan memang di tadi udah dadanya. dikasih data. Udah dikasih data bosom ini bersandar. data nih, bosom ini dada nih. Hey, Oten. Bosom ini dada. Mana ada muridnya Yesus yang laki-laki bersandar di dadanya Yesus? Dari mana kau Bosom ini tahu? dada. Pak Gema. Dari mana kau tahu? Pak Gema. Enggak ada di situ. Ini bukan murid data Yesus saya. yang bersandar. Coba diperbesar. Di mana? Tolong data Iya. saya diperbesar. Ada ditulis. Udah. Ada ditulis di situ. Ini, Ada ditulis, tidak ada. Murid Gedein dong Yesus. data saya, Mbak Esti. Mbak Esti, besarin Mbak Esti. Nih, saya jelasin sama kamu nih. Dari tadi belepotan aja. Saya dengerin aja ngomong belepotan semuanya. Sama dengan Pak Ustaz Sugi udah Sugi bener itu sudah ngomong. sampai Mbak Esti, seluruh Mbak Esti, hidupnya tolong Mbak dihabiskan membaca Alkitab. Ya, saya akui itu. Saya Esti. berdoa supaya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Now there was learning on
Yesus bosok. Dan dia sekarang ini bersandar di dadanya, di dadanya Yesus. Terjemah bahasa Indonesia juga di dadanya memang. Bentar, Satalik, dia tadi, bentar, Satalik, Bang Budi, bentar, Bang Budi. Dia tadi mengatakan semoga berjumpa dengan Yesus. Ya. Anda belum pernah Dan dengar dia cerita adalah saya. salah Bentar, satu- Bang Budi, bentar. Anda belum pernah dengar cerita saya. Saya pernah mimpi ketemu Yesus tahun 2014. Saya dibawa ke bukit tinggi, lalu ditunjukkan sebelah kanan, di dunia sebelah timur itu meledak-ledak seperti kejadian di Palu itu. Saya ketakutan. Lalu apa kata orang itu? Ikutlah aku, akulah Tuhan. Lalu saya bilang, kamu iblis, sebab Tuhan tidak mungkin nampak, kabur dia. Udah jumpa saya. Itu kau tahu itu iblis. Aku kira cerita Itu kau ketika tahu Yesus dicoba iblis. Apakah itu Yesus? Apakah itu Yesus? Ustadz Sugi, apakah boleh kau dilanjut menjamah nggak? tangannya yang makanya dipakai? itu. Jangan mengalihkan. Ini saya Lanjutkan jelasin ya, dulu. Bang Jangan Alif ya. mengalihkan. Jangan kabur. Saya Ustadz lanjutin dulu Sugi, ya. Bunda Rahma, Jadi Ustadz ini Sugi. yang dikatakan ini adalah muridnya Yesus yang dicintai, ya. Yesus loved, ya. Di sini dinyatakan bahwa Maria adalah murid yang dikasihi. Aduh, lu gimana sih Pak? Ini udah jelas di sini, lu nggak ngerti apa bahasa tulisan ini? Ini Maria Salma murid yang dikasihi, yang 62. dicintai. Baca kitabku ya, baca kitabku. Ini lu baca ini. Nih jari gue deh, nih lu baca nih jari gue nih. 23 lu baca. Ya. 23. Dan sekarang dia bersandar di dadanya, bosok. Di dadanya di Yesus. Dan Dia udah dia bikin Bunda Rahma. Itu dan dia kalau dia adalah kalau salah di dadahnya satu. kenapa laki-laki itu dibilang? dan salah satu ini tuh si Yesus. Gimana Lu, sih? kok Itu persis Yesus? ayat berapa, Bro? Dan dia ini adalah muridnya. Itu tadi Disciple. Pak Takia Ini muridnya di disciple. ayat yang yang Pak Gema. Dengerin dulu, gue ngomong. His disciple itu artinya dia muridnya, whom loved, ya, whom Yesus loved, dan itu adalah di antara murid yang dicintai. Tuh, nih lu baca nih lu baca. Now, Pak Gema. Itu Dengerin itu dulu Yohanes ngomong. berapa? Yohanes Yohanes yang tadi, 13, saya 23. 24, 23, 23 Yohanes yang ke-13. Yohanes 13 nomor 23. Ini disciple ini murid cuy. Nih, mana sih jari gue? Nah ini. Pak Gema ini dari tadi berulang-ulang. Lu kok gue membenarkan kata Ustadz Sugi bahwa ini muridnya dan dia tidur di dadanya Yesus. Bener kata Ustadz Sugi, bosom ini dada. Pak Lenny Takia ini tadi adalah udah bersandar di menjelaskan. dadanya. Dengerin nih. Memang Dan sekarang bersandar. dia bersandar di dadanya Yesus. Dan dia adalah seorang Pak Gema memang bersandar. dan dia adalah seorang murid yang ia cintai. Pak Gema ini dari tadi udah Gimana dibilang sih? iya, udah dibilang tadi itu bersandar. Kalau itu diartikan pangkuan, wah malah ngeri lagi. Masa cowok mangku cowok. Dan dia itu adalah murid yang dicintai. Ada aja Gus Aridra. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Gema. Jadi Pak Gema apa yang mau kau bilang di situ? Di sini adalah Maria Magdalena yang tidur di dadanya Yesus. Dari mana? Dari mana? Di mana di situ? Ini ayat yang Ditulis dibaca. Maria Magdalena bersandar. Dari mana katanya Ditulis. Yesus itu bukan Maria, Ditulis bukan di muridnya. situ Maria Magdalena bersandar di dada Yesus, Oh ditulis. nih, jadi Seperti yang kalian ini ya, jeruk makan jeruk ya Yesus ya. Oh. Ya Tadi udah kita gini belum. aja nggak apa-apa. Itu kan ketafsiran, udah kita udahin aja lah daripada Iya, muter iya. terus. Memang kan Makanya tidak aku bilang Pak diakui. Gemender tadi. Ya, itu kan kembali. Ngarang aja. Satsugi, cakep Ngarang. Satsugi, bener Satsugi nih. Dari tadi gue Pak Gema ini lucu. Kami kok mengarang. Anda yang Ada ngarang. kitabnya nih, Bilangnya, nulis. di mana Yesus bicara Tuhan, sembahlah aku. Di mana? versi KJP di pangkuan, bersandar di pangkuan. KJP jo, King James Version. Enggak, ini Di pangkuan, bersandar di pangkuan Yesus, salah seorang muridnya yang dikasihi. Ini KJV. Mana tadi KJP The loh. Salmen? The Salmen. Ini The Salmen KJP. 62 Berarti ini. ini versi The Holy Bible ya, di luar negeri mereka nih meyakini bahwa Yesus
menikah ya Yesus salah seorang bersandar di pangkuan KJP yo, King James Version. The Holy Bible sini kan mereka yang dia pakai di luar negeri nih, orang-orang barat sana. Of his disciple, dan dia adalah muridnya. Dia adalah yang dicintai Yesus. Loved. Cakep lu. Wish, parah. Loved belum Pantesan tentu ada dicintai. saudara. Loved belum tentu dicintai. Tidak ada yang ada selain di situ kawin. kecuali. Ini salah satu ayat yang menyatakan Yesus kawin. Pusing amat jadi bang. Mana tunjukkan? Saudara Yesus. Udah dikasih tahu gune, ditambah lagi ayat ini sebenarnya Dirubah-rubah. Pinternya oten-oten itu. Agama Islam ini lah. Ele-ele Iya kan, edit. udah salah pun. Loh, Ini kok jelas salah-salah? dari gua tuh. Di sini terjemahan baru di sini tertulis bahwa di dada Yesus. Terjemahan baru ya. Pak Sugi. Ya Pak. Ada apa coba denganmu itu baca. Pak? Tuh. Gosong. Oh terlalu dekat mic-nya ya, mohon maaf. Bahasa lala Oh, bosok. kenapa kah? Mic terlalu besar ke suaraku ya Allah. Padahal ini mic-nya murahan loh. Learning ini Oh, bersandar. suaraku terlalu besar Coba kah? ajarin bahasa Ya Inggris Allah, lu. sorry. Learning ini bersandar. Oke. Nah ini murid Bosom yang di dada, dicintai, learning bersandar. disiplin, Memang berat menerima Pak, berat. Murid yang Pak Sugi. dikasihi. Pak Sugi. Murid yang dikasihi. yang dicintai, loved. Di dekat salib di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya yang Pak Gema. perempuan, yaitu kenapa Siapa lu bukan ngomong sama orang-orang ini? Lu aja baca kitab lu nggak pernah, masuk gua ajarin lu sini, mamaluin lu. Mendingan masuk inilah ya kita tunjukkan aja Bibelnya dia masih sulit, apalagi kita kasih sodorkan Al-Quran, data-data di Al-Quran, kita sodorkan saja data di Bibelnya sulit diterima, apalagi kita sampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran. Bibelnya sendiri dia berat menerima. Sungguh kejam di kau terhadap Bibelmu sendiri nih. Makanya kami itu dialog, kadang kalian kan bahaslah Al-Quran. Bibelmu sendiri kita bahas kau tolak. Apalagi Al-Quran kau tidak imani. Ini pun yang kau imani kau tolak bro. Bagaimana kita mau bawa Al-Quran? Mantap bener. Berpikirlah saudara. Sudah Bu. Ya silakan. Apalagi yang Coba kau baca ayat mau pakai 26. data. Coba Ya baca bacalah apa konek di sini suruh-suruh terus. Pakai datamu situ baca. Dari tadi nyuruh-nyuruh terus. Emang kau kira kita siapa kau suruh terus? Nah, saja duduk nyuruh-nyuruh. Kalau mau diskusi yang sehat, kamu tahu kitab kamu tahu data, baru enak diskusi. Ini cuma bisa mata-matain data nggak keluar. Nenek-nenek juga bisa begitu. Cuma bantah doang, kayak orang ngabisan kapur sirih. Harang. Gue dengerin dari tadi pada nggak maju-maju otaknya orang ini. Kasihan gua sama Ustaz Sugi. Tuh, kalau orang Islam kayak Ustaz Sugi tuh, pakai otak dia jalan. Tapi nggak salah dikasih nama Bibel berjalan. Aduh, capek gue bilang. Udah gue kasih ayatnya begini, masih juga ngeyel. Capek, oke. Sudah belum? Ya udah lu ngomong sekarang gimana? Maria itu bukan murid Yesus apa bukan? Gak usah ngomong Ustaz Sugi, kasihan gua, dia capek dari tadi ngelawan lu semua. Ngomong lu sekarang apa? Maria sebagai apa? Pelacur. Mau ngikutin Paus Gregorius? Sudah boleh ikutan bicara? Silakan, Malik. Oke. Ya, tadi kan kembali tuh Maria itu tergolong dari murid Yesus. Kedua juga sebenarnya kalau kita baca nih. Bentar ya, saya baca. Di sini tuh dijelaskan juga kok. Nah, karena memang dia tergolong murid, di sini dikisahkan. Enggak, boleh saya ngomong enggak? Boleh saya ngomong dari enggak? tadi saya suruh ngomong, gak ada yang ngomong. Giliran saya mau ngomong, boleh saya dari ngomong. tadi saya mau lanjut. ngomong. Biar Ustaz Talib biar Ustaz Talib biar selesai dulu, udah buka data soalnya. Biar Ustaz Talib.
Silakan Ustaz Talib. Pada diem, makanya saya ngomong. Tadi Giliran saya bilang ngomong nampilin Yohanes. data, boleh saya Gantian, ngomong Bro nggak? Takiah, gantian. Ustaz Talib dulu silakan. Oke. Mana sih? Iya, sudah silakan. Iya, nggak lagi ngomong aja sebenarnya ini, kita nampilin data ya. Terlepas, nggak apa-apa kalau kawan Kristen tadi kan fokus, kalau saya sih gini ya. Ya memang kalau dia itu laki-laki ya sudahlah, nggak mau pusingkan, itu ranahnya soal penafsiran. Jadi penafsiran masing-masing itu kan. Nah, sekarang kita kembali lagi bahwa tadi sudah diakui sepakat bahwa Maria ini juga termasuk dari murid Yesus. Nah di sini dia memang mendapat keistimewaan juga karena selain dia murid, dia itu kan contoh ya. Di sini dijelaskan. Kita buka Lukas 8 ya, kita buka 82. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, ya di sini dijelaskan ya, yaitu Maria yang disebut Magdalena dan yang telah dibebaskan dari roh jahat, Yohana dan istri Huza, bendahara Herodes, Suasana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi selain dari kategori murid, juga wanita ini melayani dengan hartanya gitu loh. Makanya di sini di catatan keterangan ini disebutkan perempuan-perempuan ini yang telah menerima kesembuhan dan perlindungan khusus dari Yesus gitu. Menghormati dia dengan cara memberi sumbangan secara tetap untuk membantu Yesus dan murid-muridnya. Sebenarnya wajar aja sih kalau dia itu mendapat istimewa murid antara lain, karena selain dari muridnya juga dia itu menyumbangkan hartanya gitu. Pelayan dan pengabdian mereka masih terus menjadi teladan bagi setiap perempuan yang percaya kepadanya. Di sini dijelaskannya begitu. Makanya kan wajar. Karena apa? Kita lihat historinya. Ketika dia melakukan penginjilan, Maria ini ikut. Nah contoh ya. Lalu apa? Ketika masalah waktu di penyaliban. Ketika yang tadi dibahas di Yohanes itu, justru dia namanya juga yang disebut. Dia yang menemani ketika disalib. Kan udah dibahas tuh. Ketika kebangkitan tuh, kekuburan yang bawa minyak, Maria juga. Bayangin aja ya, ketika ada yang diurapi juga yang menciumi kaki Yesus, Maria Magdalena juga. Ketika dia disalib, Maria Magdalena juga yang datang nemenin. Yang lain muridnya nggak ada. Ketika dia dikubur, menengok kuburannya, Maria Magdalena juga. Ya wajar dong, indikasi bahwa dia itu memang orang yang baik lebih dari yang lain. Yang lain pada pergi ketika penyaliban, Maria malah datang. Udah dia berkorban dengan hartanya gitu kan. Jadi nggak ada masalah gitu sebenarnya. Tapi kan kalau ditolak ya mau diapain. Makanya di sini kita buka ya. Saya ada beberapa referensi model begini. Nah di sini memang ada yang tidak setuju dengan ada istilahnya Injil. Ini kan data nih ya. Dengan bahwa Maria ini, Injil Maria itu kan ditolak ya, karena sebenarnya ada yang mengatakan, contoh ini ya, ini kan dianggap tidak sahih, tapi sebenarnya kan dia itu kategorinya murid. Kita baca data aja ya, bahwa kita baca ya, di sini, ini di wiki ya, wikiwen ya, di sini masukkan pendapat-pendapatnya gitu. Nah, artinya di sini, menurut Kepanjil Kanonik, Maria Magdalena adalah salah seorang saksi mata peristiwa penyaliban Yesus, dan lebih lanjut juga pada penguburan Yesus berdasarkan 3 Injil sinoptik. Keempat Injil kanonik menyebutnya baik secara pribadi maupun bersama sejumlah perempuan lain sebagai orang yang pertama kali mendapati kubur Yesus sudah kosong, dan juga sebagai orang yang pertama kali bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Karena hal-hal inilah banyak gereja dari berbagai mazhab menghormatinya sebagai rasul para rasul gitu. Maria Magdalena juga dijadikan tokoh utama dalam karya tulisan Kristen Gnostik yang apokrif tapi tidak diakui kan gitu. Nah ini aja sebenarnya, makanya ketika kawan Kristen menolak ya wajar gitu, karena ada dia menolak tapi sebenarnya dia itu tokoh yang sangat pengaruh. Karena apa? Konsekuensinya nanti yaitu kedekatan yang sehingga nanti jauh-jauh diyakini sebagai istrinya gitu loh kan gitu. Makanya di sini juga ada nih yang menghormati Maria ini kan dijelaskan nih di pihak gereja-gereja kan. Maria Magdalena disebutkan menampilkan sebagai salah seorang pembawa mur, rasul para rasul, dihormati di gereja Ortodok Timur, gereja Katolik, persekutuan gereja-gereja Anglikan, gereja-gereja Protestan bermazhab Lutheran, gereja-gereja Protestan. Nah ini kan ada datanya. Nah kayak gini. Nah makanya wajar, memang misteri, sempat kan dia itu di abad nih ya, kita bahas nih.
pada abad pertengahan Maria Magdalena secara keliru disamakan dengan Maria dari Betania dan perempuan berdosa tanpa nama yang melumuri kaki Yesus dengan minyak wangi. Makanya mengenai masalah pengurapan Yesus, kalau kita selidiki ada dua Maria, satu Maria dari Betania, yang satu Maria Magdalena gitu. Kan beda tempat, Betania dengan Magdala gitu. Nah, sempat dijadikan sama anggapannya. Padahal Maria ini ternyata murid Yesus yang baik, yang setia. Selain dia murid, dia juga sebagai penyokong dana gitu. Dan unik memang saya baca nih ya di Kompas. Mungkin kawan-kawan Kristen percayalah Kompas Media ya. Tapi ini sebenarnya ya ini silahkan aja lah. Saya nggak cuman baca data aja ya. Di sini ternyata dijelaskan, aduh sebenarnya agak ngeri sih. Berarti ya, Injil yang dimaksud di dalam Yohanes 21 atau 24 adalah Injil Maria Magdalena. Mau diakui atau tidak, ada Injil Maria Magdalena yang diapokrifkan. Iya, memang ada. Aslinya padahal dia kan orang yang setia mestinya. Tapi kan ditolak, itulah makanya gitu. Ya, ceder. Ya ini ketemu dia. Ini saya ini ya, pakai Kompas. Ini data Kompas, dia meneliti media di Israel. Saya yakin Kompas ini editornya Pak Yunanto Wiji Utomo, yang pasti ini Kompas ini komando pastor sih ya, punya Kristen. Nah, di sini bukan lucu. Dua ilmuwan Israel mengklaim berhasil mengkonfirmasi pandangan bahwa Yesus dimakamkan. Bukan hanya itu, mereka juga mengklaim bahwa di dalam makam itu Yesus dimakamkan bersama anak dan tanda istrinya. Ini ya. Nah, gitu. Nah, ini dibahas ini. Ini dibahasnya di Kompas ya, di Kompas. Nah, di sini tapi saya nanti ada yang kepanasan lagi. Ini dibaca aja nggak apa-apa ya, kita baca media baca aja ya. Nggak Karena masalah, yang muat juga Kompas ya. Saya cuman baca data dari judulnya. Inilah bukti dimakamkan dan punya anak istri ya. Nah, ini medianya yang muatnya Kompas. Kemarin juga ada yang nggak setuju lah, saya bilang, saya orang kerja di Kompas. Lah memang ini yang punya juga orang Kristen kok medianya ini, saya cuman baca. Nah di sini bahwa ini saya cuman baca, dimakamkan mana ya. Di kesimpulannya aja ya, biar nggak kepanjangan, bentar, gini. Takutnya ada yang benar-benar kepanasan. Ah, oke. Jadi di sini, Samran mengungkapkan analisis kali itu untuk mengetahui hubungan antara makam keluarga Yesus dan kotak peti James. Diharapkan cara itu bisa mengungkap fakta baru tentang dua artefak itu. Setelah melakukan 200 analisis kimia dari 20 kotak peti, Simron menemukan bahwa hasil tes magnesium, silikon, dan besi pada dua artefak itu cocok, bahkan tanah yang ada pada bagian dua artefak itu sama. Penemuan ini menunjukkan bahwa kotak peti James itu memang otentik makam keluarga Yesus, memang memiliki keluarga Yesus dari Nazaret, ujar Yakobus, seperti dikutip Yerusalem. Simon dan Jakobovisi sadar betul bahwa hasil temuannya akan memicu perdebatan dengan umat Kristen. Namun ia meminta umat Kristen untuk tenang dan merasionalkan temuannya. Proses penelitian itu sendiri menurut dia bersifat ilmiah, bukan didasari sebagai agama. Nah, apa yang disimpulkannya ini ya tadi, bahwa memang ada Maria di situ, bahkan ada anaknya gitu. Nih, ya. Ada saat menganalisis koleksi Golan, pakar itu menemukan pahatan bertuliskan James anak Yosef saudara Yesus. Penemuan itu kemudian menjadi judul utama banyak media massa, menjadi bukti ilmiah pertama bahwa Yesus benar-benar ada. Namun kemudian menghadapi tuntutan karena dituduh memalsukan tulisan pahatan tersebut, sempat menjalani proses peradilan. Holland pun baru 7 tahun kemudian dinyatakan tidak bersalah. Artinya datanya benar gitu. Waduh, wah kabur. Kok pada kabur? Aku sengaja loh pelan-pelan baca. Ini baru nyadar padahal sering saya bahas ya. Yohanes 21 ayat 24 itu. Ternyata nyadar saya, kalau memang dialah murid yang memberi kesaksian dan telah menuliskannya, itu adalah Maria Magdalena, mau tidak mau. Ya,
Injil yang dimaksud adalah Injil Maria Magdalena. Karena Injil Maria ini ada yang diapokripkan. Bentuknya seperti Pulau Kalimantan manuskripnya. Saya kalau nggak percaya. jeder. Ketampol nih otot-otot nih. Mantap Ustaz Talib. Wah, datanya keren nih datanya. Mantap. Ya, tadi saya lewat. Karena di situ penulisnya adalah Maria Magdalena. Tidak bisa disangka lagi. Murid yang dikasihi adalah Maria Magdalena. Itu temuan dari Bunda Rama. Keren Bunda Rama. Terima kasih, Akhi. Pak Desu. Boleh dibagi tadi datanya, Bu, Pak Ustaz. Di mana tadi tuh literasinya? Tapi itu kenapa mereka menolak ini ya, Injil Maria Magdalena ya? Iya. Karena di sana dengan ini loh di Injil Filipus tuh kisah-kisah Maria Magdalena situ banyak. Dia tolak. Tidak di kanon. Ya gitu ya. Kalau mereka sudah buntu kabur, langkah 1000. Sayang ya. Pertama ini tadi ya yang mengalami kegagalan. Pertama menurut dia Petrus gagal. Terus kemudian Yohanes Pembaptis gagal. Sudah dead. Masih ada Pak ini Takia. Namanya juga aneh-aneh mereka ya, Takia. Ya, itu kan sama dengan blokir permanen toh. Ya udah nggak apa-apa. Aneh-aneh toh. Sama aja kan. Nama nggak usah dibahas. Nah, yang bahas tadi siapa? Oke lanjut ya Bang. udah. Saya bilang jangan dibahas. Oke, kamu itu blokir karena dia sering diblokir. Ya, kalau Anda kan sering takia kan. Dibahas, masuk ke materi. Lanjut. Ya, berarti dia tukang takia, lanjut. Iya betul, saya tukang takia. Coba Bu. Pantaslah. Ya Bang, lanjut. Tenggelam lagi dia. Lihat data dia. Bermodal dikit Pak kalau masuk dialog komal. Lama-lama dia terlempar itu, kalau agak lamahan lempar dia. Enggak. Ya silakan Bang, apa Bang yang harus dibaca Bang? Enggak, saya. Aduh, kebentar lagi. Tadi saya disuruh baca, saya disuruh baca. Iya. Terus yang enggak kedengaran kalau Anda buka Google terus baca, enggak kedengaran. Enggak kedengaran, Bang. Anda baca, buka Google nggak bisa di sini nggak dengar. Anda kejeda. Ya udah. Ibarat gini loh Pak, Bapak lagi ngobrol di atas, giliran mau baca nyelam ke kolam renang nggak kedengeran gitu. Oke, sekarang gini. Yang harus dibaca apa? Yang harus dibaca? Silakan apa? Makanya saya bilang tadi tolong dibaca. Ya udah. Apa yang mau dibaca? Baca Yohanes 13 ayat 26. Oh. Jawab Yesus. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Ini bicara tentang Yudas, Pak. Kenapa? Ya sudah. Berarti murid yang dikasih Yudas? Iya. Waduh, Anda ngaco lagi nih. Aduh, coba ya kita baca. Ini. Kita baca dari ayat atas. Bang, kita baca dari ayat atas, Bang ya. Dengar baik-baik. Dari ayat 22 deh. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Dari ayat 21 biar jelas. Ya, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini yang dimaksud yang diberi roti yang akan menyerahkan Yesus itu. Nah, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain.
mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Yang dimaksudnya ini Yudas. Ya. Nah, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapa itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas. Jadi bukan Yudas yang murid dikasihinya. Aduh bro. Terus siapa? Terus siapa? Maria Magdalena, udah dibilangin. Astaga. Loh, nah kalau kamu Yudas malah lucu ini. Orang murid ini ditanya oleh Simon Petrus untuk menunjukkan siapa itu. Oh, yang akan menyerahkan Yesus. Wah, ini parah ini. Yesus saja berkata, ini malam-malam. Yesus saja menyesali kelahiran Yudas. Ini malah masa pengkhianat dikasihi Yesus. Wah, ini semakin malam semakin parah Nadia. Tadi ayat 23 sampean bilang apa? Di ayat 23 ya, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, murid yang dikasihi itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, bukan kamu. Tapi jawab Yesus, Yudas. Ya sudah. Nah, kan itu berarti jawabannya. murid yang dikasihinya bukan Yudas. Gimana sih? Masa pengkhianat dikasihi Yesus? Ada-ada aja ada ini. Bro. Ini sudah mumet atau gimana Anda ya? Murid yang dikasihinya adalah Yudas. Sementara Petrus bertanya kepada murid yang dikasihi. Lalu murid yang dikasihi bertanya kepada Yesus, siapa dia, Tuhan? Kan begitu, ditunjukkan oleh Yesus, yaitu Yudas. Kalau murid yang dimaksud itu adalah yang berkhianat itu adalah murid yang dikasihi, seharusnya Yesus berkata, kamu itu orangnya. Kan begitu seharusnya. Aduh, gimana cara baca Bible ini? Sudah, Bos. Udah. Tadi ayat 23 tak sampean bilang apa? Masa minta diulang lagi? Udah jelas seperti itu. Terus di situ siapa dibilang? Murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi itu ditanya oleh Petrus. Karena Petrus dan murid lainnya itu tidak tahu siapa yang dimaksud. Terus nah, pembuktiannya nanti setelah Yesus memberi roti. Itulah murid. Jadi kamu anggap murid yang berkhianat dengan murid yang dikasihi sama gitu? Terus masalahnya di mana? Masalahnya kau kurang paham. Kamu yang punya masalah. Saya nggak punya masalah. Bos. Aduh, ini orang lucu loh. Ini kamu ditertawain Kristen loh. Ayat berapa, Hi? Nanti ditampilkan ayat berapa? 23, 22, dari 21 tuh. Jadi di sini ada dua orang kategori murid ya. Murid yang berkhianat dan murid yang dikasihi. Murid yang berkhianat itu Yudas, murid yang dikasihi Maria Magdalena. Ada 13. Ayat 21 sampai ayat 25. Jadinya kan Yudas itu kan pengkhianat. Jadi temanya kekasihku pengkhianatku berarti. Benar. Terus kalau Sugi. Oh benar, ya udah, oke lanjut. Sugi. Apa? Bisa saya ngomong? Ini dipotong-potong terus. Ya silakan. Sekarang kalau misalnya kau mencintai istrimu, terus dia mengkhianatimu, emang masalah? Apa sih? Yang jadi masalah murid yang dikasih ini nggak pernah jadi pengkhianat. Nggak pernah jadi pengkhianat, itu si Yudas. Ya ampun, ini orang. Ya ampun, baca orang. kitab begitu. Ini siapa ini? Ini baca ini kesimpulannya kita hargai aja, Ustadz. Iya, kesimpulannya udah hargai aja. Bang, kesimpulannya hargai aja. Kekasihku pengkhianatku kan.
Masa murid yang dikasih adalah Yudas? Ini ada Triwira nih. Triwira, benarkah murid yang dikasih itu adalah Yudas? Triwira. Ya, Ayo. bukan. Nah, Yohanes tuh, yang dikasih kawanmu sendiri yang menjawab, sudah selesai. Udah. Yang dikasih Yohanes, bro. Versi Tadi saya Banten, ya tanya. itu rupanya kekasihku pengkhianatku. Kalau misalnya kau punya istri, kau kasihi dia, terus mengkhianatimu, memang masalah kah? Itu kawan Kristenmu sendiri sudah ngomong bukan loh. Kok masih ngingkel? Kan sudah jelas ditulis di situ. Coba Triwira, silakan Triwira jelaskan kalau ini bukan Yudas. Murid yang dikasih bukan Yudas, silakan Triwira. Iya. Kalau itu tadi sudah jelas sebetulnya bahwa bukan. Yudas itu memang yang akan mengkhianatinya. Nah juga kawan-kawan kan bilang bahwa itu kan Maria Magdalena, itu bukan juga. Ya itu nanti kita bahas. Ini selesaikan dulu antara Anda dengan Takiyah ini. Dia mengatakan bahwa murid yang dikasihi adalah Yudas. Yudas itu mengkhianatinya, udah jelas, ayatnya jelas banget. Betul. Jadi bukan Yudas. Baca dari atas, bos. Baca dari atas. Silakan Bang Triwira. Sudah kita baca itu. Nah, terus? Enggak, bukan Yudas, bro. Yudas itu itu mengkhianati dia. Itu jelas kok ayatnya. Baca ayat 26. Sebenarnya yang perlu kita jelaskan itu mengenai teka-teki murid yang dikasih Yesus itu kan ada yang mengatakan bahwa itu adalah seorang perempuan. Nah, kita bisa buktikan tidak. Itu sebenarnya Yohanes. Yohanes ini bukan Yohanes Pembaptis loh. Beda ya? Ya, bukan. Saya tahu itu. Tadi Takiyah menjawab itu Yohanes Pembaptis katanya. Yang bilang itu siapa? Yohanes Tadi Pembaptis. siapa yang bilang Yohanes Pembaptis itu? Bukan saya. Siapa tadi itu? Bukan, bukan. Tadi. Itu William. Tadi udah Oh, turun. William. Udah Oke. turun. Willy. Oh iya benar-benar Willy. Itu Yohanes Dia itu Tibedus. dia tuh kira-kira bilangnya juga tadi. Hasan. Udah malam udah mau 5 jam nih. Saya pamit lah, udah malam, capek mulutku. Nanti kalau mau disambung besok lagi. Oke, terima kasih. Itu aja saya cuman menyampaikan itu aja, bro. Terima kasih ya. Geser temanya. Syukron Bang Hasan. Ya gini ya, tadi jelas ya di situ ada kata-kata bosom. Bosom itu adalah berada di dadanya Yesus. Terus disebutnya juga di sana itu di KJV ya dikatakan adalah now there was learning, bersandar in Jesus bosom one of his disciple, adalah salah satu muridnya yang dia cintai, whom Jesus loved. Begitu. Nah ayatnya ini ya, jadi biar teman-teman tuh nggak asal bicara. Kalau ini King James yang ada di tangan saya, di sini dikatakan now there was learning on the Jesus bosom one of his disciple. Artinya ini disciple ini adalah salah satu muridnya, his, whom Jesus love, dan dia adalah yang dicintai. Oke, ini nih, saya deketin. Ya, nggak mungkin Yesus mencintai laki-laki sama laki-laki, pasti di sini whom the love it, di sini mencintainya. Memang kalau love itu harus mencintai ya, bro? Ya, yang kita tahu itu mencintai. Oh, mengasihi juga bisa. Ya, mengasihi kan bahasa Anda, kasih. Coba tulis love itu apa? Love, ini tulisannya. Ya, coba tulis love itu artinya apa aja? Ini tulisan. Iya, coba tulis di Google. Love itu artinya apa aja? Saya nggak pakai Google, saya pakai buku. Nah, itu kan. Coba buka kamus bahasa Inggris love itu apa aja? Iya, cari aja sama kamu. Nah, kan? Di sini yang sekarang yang saya mau tanya, yang tidur di dadanya Yesus siapa? Lah Yohanes. Ini, hah? Yohanes. Yohanes. Oh, Yesus doyan nama laki-laki sama laki-laki. Kalau saya bilang, bro, kalau saya bilang Muhammad mengisap lidah anak kecil gimana? Kalau ini, itu emang ada sunnahnya, emang kenapa? Nah, terus? Kalau ini? Masalahnya di mana?
anak kecil, bayi. Nah ini Yesus Terus memangku kalau orang yang udah dewasa. kalau pedofilia gimana? Kok pedofilia dari mana ya? Kalau Kawin sama orang lebih tua? Kalau mau anak-anak sama anak-anak itu gimana? Nggak mungkin ada penyakit Nah, kayak itu gitu. kan kamu mau Sekarang Yesus ini kamu maunya aja yang Oke, diikutin. bosom ini bukan di dada, di pangku. Gue ganti dengan bosom itu artinya pangku, mau? Hah? Mau dipangku, mau Pangku. diapa? Memang masalah. Nah. Kalau diisap lidahnya itu gimana? Tuhan lu begitu. Sekarang Ya? yang isap lidahnya siapa? Yang umur berapa? Enggak, sekarang Anda mau bahas apa? Mau bahas Tuhan. Ya Tuhan lu ini. Sekarang Anda mau bahas Tuhan. Ya Tuhan. Sekarang Anda mau bahas Tuhan enggak? Tuhan. Ah. Oke. Sekarang kalau Isa Al-Masih itu diciptakan dari apa? Ciptakan dari dari kalimat Allah. Kun fayakun. Manusia seluruh manusia ini diciptakan dari Kalimat apa? Allah. Kun fayakun. Manusia ini diciptakan dari apa? Kun fayakun. Manusia ini diciptakan dari tanah dan air mani menurut Quran. Di mana ayatnya? Kamu yang muslim malah enggak tahu, harus aku yang nyariin. Kamu ya dari tadi kitab kamu aja saya. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah, kemudian dari air Ayatnya mani mana? yang memancar. Ayatnya mana? Nanti saya buka, nanti saya enggak bisa lagi. Saya cuma satu HP, bro. Tapi masa kamu enggak tahu Adam diciptakan dari tanah? Terus ayat selanjutnya itu manusia diciptakan dari air mani. Terus Yesus dari apa? Mana ayatnya? Nomor berapa? Hah? Loh, Ayat berapa? masa Nomor sih? berapa? Coba. Berapa orang kalian di situ muslim enggak tahu ayat itu? Nggak perlu tahu, biarin aja. Saya mau nanya sama kamu, jangan ngomong doang. Kok ketawa? Ya, saya tahu. Kita tahu, Bos. Cuma saya nggak mau kau suruh-suruh. Karena kalau kita bawa data, kita yang bawa, kita yang nunjukin. Ayo dong. Bos, tunjuk aja ayatnya. Siapa yang menuduh, dia yang harus bawa dalil. Dalil jangan dibebankan kepada orang lain. Tidak boleh. Mana datanya? Bukan begitu diskusi. Nanti saya tinggal ini masuk ke Terserah. Kamu ya, ngomong aja. siapa yang menuduh, siapa yang menuduh dia harus bawa dalil. Sebagaimana kami. Saya tunjukkan bahwa Yohanes bukan ditulis oleh Yohanes. Saya tunjukkan datanya tadi. Ayo. Harus bawa dalil, nggak bisa enggak. Walaupun saya tahu ayatnya, tapi saya nggak mau ngasih tahu. Enak aja. Surat apa ayat berapa? Coba tunjukin. Cepat. Ngajar, jangan dikasih tahu. Nggak usah dikasih data, Pak Gemma, Pak Budi. Memang siapa yang menuduh dia harus membawa dalil. Tidak boleh asal tuduh. Seperti saya tadi, Injil Yohanes bukan ditulis oleh Yohanes. Saya tunjukkan dalilnya. Oke, gitu loh. Oke, buka surah Yasin. Kau aja buka. Nah, nanti aku buka ke Google, nanti Apa bilang yang jangan dulu dibuka. Apa yang kau tanyakan di situ Yasin apa? 77. Yasin 77. Si bulus. Apa? Kenapa si bulus? Bukan. Kamu cari di situ. Apa 77? Yasin 77 dibuka. Iya, Apa yang kau penciptaan pertanyakan? manusia Apa? itu. Ah, dari apa dibilang? Dari air mani yang memancar toh? Iya, memang. Terus Memang kenapa? itumu tidak memancar, tidak loyo nunggu. Kau memancar tuh. Ya, enggak apa-apa, mungkin mau baik. Terus gimana sekarang? Terus Isa Masalahnya Al-Masih di dari mana? mana? Isa Al-Masih Iya, dari sekarang apa? masalahnya di mana? Hah? Isa Al-Masih diciptakan dari apa? Bagi Allah nggak ada yang Diciptakan dari mustahil. apa? Dari kekuasaan Allah dengan kalimatnya. Menurut Quran itu tadi dari apa? Dari air mani sama tanah. Dari manusia Anda pertama nanya ke Isa tanah. Al-Masih atau nanya manusia yang lain sih? Astaga. Ya, coba yang Ini jelas dulu dicampur, dia pertanyaannya. mau Rafiq. nyampur-nyampur. Padahal di Islam itu ada keterangannya masing-masing. Ketika berbicara tentang penciptaan Isa, Ini kalau nanti itu ada kaitannya dengan Adam. Ini jangan dicampur-campur. Gimana kok dicampur-campur nih? tadi bilang mau bahas masalah Tuhan. Iya, ayo sama gue sebentar. Sekarang Isa Al-Masih itu dari air mani apa dari tanah? Isa Al-Masih penciptaannya sebagaimana Adam. Jangan disambungkan ke ayat ini, nggak nyambung. Bro, masa penciptaan itu ada berapa masa? Ada penciptaan pertama yaitu Adam, makanya di situ dikatakan diciptakan dari tanah. Ada yang diciptakan dari air mani, itu kita semua. Nanti kalau berbicara tentang Isa Al-Masih ada lagi.
Semisal penciptaan Isa Al-Masih di sisi Allah itu sebagaimana menciptakan Adam. Betul. Itu ada ayatnya. Iya, Jangan betul. dicampur-campur. Kau ini main betul. campur aja. Nah, Salah, nggak masuk. Ayat ini nggak masuk kalau kamu bawa ke Isa Al-Masih, nggak masuk. Bro, Gagal. Bro, ada nggak manusia lain di muka bumi ini yang diciptakan seperti Isa Al-Masih? Ya cuma satu aja. Permisalannya Tidak ada, seperti emang Adam. apa? Nah, Ada terus? nggak Iya. wanita, ada nggak orang lain yang diciptakan seperti Hawa? Hah? Ada nggak orang lain yang diciptakan seperti Hawa? Dia punya kuasa nggak? Loh, kok sekarang larinya ke kuasa? Ini berbicara tentang penciptaan, kok lari ke kuasa? Apa sih ini? Kita berbicara tentang penciptaan, jangan lari Kan memang dulu. sama-sama penciptaan, tapi beda. Anda tadi beda kodrat, bertanya toh. Beda ada kodrat. tidak orang yang diciptakan seperti Isa Al-Masih? Kita jawab tidak. Saya tanya balik ke kamu, ada nggak orang yang diciptakan sebagaimana Hawa? Ada nggak? Memang betul tidak ada. Ya Tapi udah. Ya Hawa udah. punya kuasa nggak? Belah, jangan ke situ dulu. Yang penting tidak ada. Nah, Ya, dari masalah kuasa itu tidak penciptaan, ya ini kita ke penciptaan dulu nih. Dari masalah penciptaan antara Isa Al-Masih dan Hawa sama-sama tidak ada seperti itu. Ya, jadi nggak ada ngaruh dari penciptaan, udah nggak ada ngaruh. Betul. Ya, udah nggak ada yang istimewa, sama dua-duanya sama. Termasuk Adam, tidak ada orang yang diciptakan seperti Adam selain Adam. Jadi mengenai penciptaan sudah nggak ada ngaruh, nggak ada istimewanya. Ya, Anda mau mengatakan bahwa Isa Al-Masih diciptakan nggak ada yang serupa mau dijadikan Tuhan, nggak bisa. Karena Hawa juga diciptakan tidak ada kembarannya, tidak ada yang terjadinya seperti Hawa. Betul. Oke? Dari pencipta sekarang apa lagi? Ayo. Masa penciptaan itu kan sudah selesai di 6 masa Kok ke sana? Anda mau menjadikan Isa Al-Masih Tuhan kan? Konsep Kristen. Ayo, jadi apa lagi? Masa pencipta. Coba gini, saya tanya deh. Aduh. Menurut Bang Takia, coba menurut Anda yang membuat Anda itu siapa? Hah? Yang membuat Anda, yang menciptakan Anda itu siapa? Tuhan. Nah udah, kenapa bilang selesai? Tapi asalnya dari mana? Air mani kan? Ya itu mengenai asal. Tadi Anda bilang penciptaan selesai di 6 hari katanya. Menurut Quran Terus mempermasalahkan penciptaan Nabi Isa. Saya tanya sama Anda, penciptaan Anda, siapa yang menciptakan Anda? Tuhan. Gusti. Hello. Ya, silakan apa-apa. Kamu jangan hello, kamu nggak nyambung. Bertanya. Gimana? Apa lagi? Hah? Kan sudah jelas tertulis. Manusia itu diciptakan dari tanah. Itu Adam. Dan manusia selanjutnya itu kan dari air mani yang memancar. Betul. Sudah selesai. Ya, terus? Iya. Terus memang Isa Al-Masih dari air mani? Nggak ada yang bilang. Loh, di Al-Quran dibilang apa? Di situ kan sudah jelas ditulis. Di Al-Quran dikatakannya perumpamannya seperti Nabi Adam. Astaga. Loh. Makanya saya bilang ini jangan dibawa ke Isa Al-Masih, nggak nyambung karena cerita tentang penciptaan Isa Al-Masih ada sendiri. Gimana sih ini? Kok digabung-gabung? Jadi setelah penciptaan yang ribuan tahun lalu itu terus ada lagi penciptaan gitu. Itu tetap ada. Berarti penciptaan manusia sekarang itu. Berarti tetap Tuhan itu bekerja, nggak istirahat seperti Tuhan Anda. Di dalam kitab Keluaran 31 ayat 14, setelah 6 hari lamanya bekerja, Tuhan berhenti untuk istirahat. Tuhan kami nggak istirahat. Masa penciptaan belum selesai. Masa penciptaan apa? Yesus apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diceritakan Al-Quran itu masa penciptaan jagat raya, bukan masalah manusia. Lah manusia kan sudah diciptakan. Kalau masih ada yang berhubungan penciptaan tetap manusia terjadi di dalam Al-Quran tidak termasuk di dalam masa itu. Karena manusia di dalam Al-Quran, Adam itu diciptakan di surga, tidak di dalam ruang lingkup dunia. Jangan disama-samakan. Loh, kan Al-Quran sudah jelas tidak ada Al-Quran menceritakan manusia itu termasuk di 6 masa. Di mana ayatnya? Nggak ada. Gimana sih ini? Masa penciptaan itu ada berapa masa, Bu? Itu masa penciptaan dunia.
Memang sih, Ya, memang, termasuk gunung-gunung, langit, bumi, memang Isa Al-Masih- tumbuh-tumbuhan. Isa Al-Masih Manusia bukan- tidak diciptakan di situ. Manusia diciptakan di surga. Jangan Isa Al-Masih dicampur. hidup di mana? Isa Al-Masih hidup di mana? Isa Al-Masih hidup di mana? Makanya itu Isa Al-Masih Isa diciptakan. Al-Masih hidup di mana? Hidup Isa di Al-Masih dunia hidup di mana? pada waktu itu. Tadi ada yang bilang penciptaan dunia jagat raya. Terus Isa Al-Masih memang hidup di surga. Yang saya bilang diciptakan di surga itu Adam, ngerti? Yang saya katakan kepada Anda itu, manusia itu tidak termasuk penciptaan Namasa. Ngerti? Aduh, parah. Yang diciptakan 6 masa itu adalah langit dan Penciptaan bumi. manusia Langit dan dan segala bumi, isinya. bukan manusia. Penciptaan manusia dan segala isinya. Mana ayatnya, mana ayatnya? Hah? Termasuk manusia mana? Mana ayatnya termasuk manusia mana? Ya Adam dan Hawa toh. Adam Hawa itu di surga. Aduh, gimana sih ini orang? Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti Adam. Tuh. Ya, nih di surat Al-Imran 3 ayat 59 tuh. Sekarang Adam dari Sesungguhnya mana? perumpamaan Isa bagi Allah seperti Dari penciptaan surga. Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata, Dari tanah kan? padanya jadilah, Dari maka tanah, jadilah kan? sesuatu. Maka gue bilang, Dari "Ayat tanah, tapi diciptakannya di surga. Dari tanah kan? Dari tanah kan? Dari tanah kan? Betul, Iya. tapi Terus diciptakannya kalau di Adam itu surga, berdosa, Yesus bukan di berdosa, bumi. Adam selesai. dari surga. Enggak di Nih, bumi. saya baca datanya nih. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Langit dan bumi itu di surah Al-A'raf ya ayat 54. Enggak Bumi ada dan- manusia diciptakan dalam nama saya itu enggak ada. langit dan bumi, bro. Kami ini paham Quran, bos. Bibel kami paham, Quran kami paham. Hebat kan debater muslim? Makanya saya bikin nama akun saya Takiyah Terminator bos. Karena memang kalian suka takiyah. Takiyahnya di mana? Takiyahnya di mana coba? Bukannya Anda yang takiyah? Mau bawa surat Yasin untuk Yesus, itu takiyah Anda. Sudah jelas di situ dituliskan manusia berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Isa Al-Masih sudah kembali ke tanah belum? Isa Al-Masih belum mati, nanti akan kembali ke tanah. Iya, ya, nanti akan kembali ke tanah dia. Sekarang belum mati. Kena lagi kau kan? Terus ayat yang menyatakan aku akan mengangkatmu kepada aku sebelum diangkat itu diwafatkan dulu. Wafaina ala Isa bin Maryam. Surah Al-Maidah. Nggak ada Isa Al-Masih udah mati itu nggak ada. Itu ayat itu berbicara tentang masa akan datang. Wa yauma amutu. Ya, dan akan aku matikan. Wa yauma ub'asu hayya. Dan akan aku bangkitkan. Itu nanti terjadinya. Bentar saya cari. Ya. Bentar saya cari. Wassalamun alayya. Itu kan? Wa yauma wulidu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayya. Itu Ini di sini. Wassalamu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga. Ingat ya, jangan membuang kata semoga ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Jadi Yesus ini, Nabi Isa ini memohon semoga dilimpahkan kepadaku. Pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini dibangkitkan hidup kembali ketika selesai seperti hari kiamat ya, kita semua dibangkitkan hidup kembali. Jadi itu dia sebenarnya memohon. terjemahnya, Bun. Terjemahnya itu pada hari aku akan dimatikan, karena di situ menggunakan fiilnya itu fiil mudhari. Ya, kalau ada alif dan di belakangnya nanti itu dhammah, dia itu jadi fiil mudhari. Wa yauma amutu itu fiil mudhari. Wa yauma ub'asu itu fiil mudhari.
Ya, artinya kejadian yang akan datang, itu fiilnya fiil mudhari. Iya, setelah kiamat ini. Orang yang ngerti ahli sorof manapun jawabannya ini fiil mudhari. Artinya Dan dia masa memohon. akan datang. Dan dia memohon dan kesejahteraan semoga dia memohon kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga dilimpahkan kepadaku. Dia memohon ini pada hari kelahirannya, makanya dia tidak diberi kesukaran. Pada hari diwafatkan nanti setelah dia turun kembali, dan pada hari dia dibangkitkan itu di ketika setelah hari kiamat kita dibangkitkan kembali dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, ya. Itu yaumul hisab nanti. Jadi ini mudah dipahami, ya. Semoga. Jadi kalau semoga itu kita kan berdoa, ya Allah, semoga aku mendapatkan ridhomu, semoga aku mendapatkan surgamu, semoga itu bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Udah ya, paham ya? Apalagi silakan. Dan intinya bos, ya, nggak ada di sini di Al-Quran, walaupun kau jungkir balik mencari tentang ketuhanan Yesus di Al-Quran, nggak ada. orang ngomong suruh di-mute. Assalamualaikum Bang Nander. Ahli berani kita. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Kumaha ada Bang? Allahumma sholli wa sallim. Alif, Hesti. Iya, Ahi. Kumaha ada Bang Kang? Damang, alhamdulillah Bang Estu.